Ketua Ju, apakah ada yang tidak benar dalam perkataanku? Tanya Zhong Qingxian balik. Lau Zhong, ini masalah prinsip. Mereka rekan senegara kita di Taiwan. Jika mereka memperlakukan kami sebagai rekan senegara, mereka tidak akan melakukan hal yang melanggar kontrak, kata Zhong Qingxian acuh tak acuh. Ia memahami dengan jelas bahwa Ketua Ju tampaknya berpihak pada kedua perusahaan Taiwan tersebut. Ketua Julah yang sangat merekomendasikan kedua perusahaan tersebut untuk bergabung dalam aliansi minuman. Jika tidak, berdasarkan kesadaran merek minuman saja, kedua perusahaan tersebut tidak akan memenuhi syarat. Lupakan saja. Lau Zhong, aku tidak akan bicara lagi. Kudengar kau menahan pembayaran barang dari kedua perusahaan itu. Ada apa? Tanya Ju Shuangin. Mereka melanggar kontrak, dan kami mematuhinya. Apa masalahnya? Kalau kita bawa ini ke pengadilan, mereka harus membayar lebih. Salah satu dari dua perusahaan itu menghabiskan 1 juta untuk promosi, yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya masuk supermarket. Lalu mereka mengajukan berbagai macam tuntutan, mengatakan penempatan produk mereka kurang menonjol, atau produk mereka belum diiklankan di surat kabar. Apa kamu sudah membayar iklannya? Lau Zhong, mereka semua adalah perusahaan saudari dari Asosiasi Industri Minuman, apalagi mereka juga orang Taiwan. Kamu seharusnya lebih murah hati. Mereka mungkin benar-benar dalam masalah, saran Ketua Ju. Apakah mereka benar-benar mengalami kesulitan? Kesulitan apa? Yang satu adalah perusahaan produksi makanan terbesar di Taiwan, dan yang satunya lagi adalah perusahaan mie instan dengan volume penjualan terbesar di Tiongkok daratan. Tidak bisakah kita memperkirakan berapa keuntungan mereka? Apakah mereka kekurangan uang? Mereka hanya ingin memanfaatkan, kata Zhong Qingxian dengan nada meremehkan. Kalau saja mereka tidak yakin kedua perusahaan ini mampu memenuhi kapasitas produksi mereka, mereka tidak akan pernah sepakat. Sekarang, mereka memanfaatkan situasi ini dan bertindak tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, kalian bisa membicarakannya dengan baik. Apa gunanya menahan pembayaran orang lain? Sebelum Zhong Qingxian sempat berkata apa-apa, telepon di pinggangnya berdering. Ia mengeluarkan ponsel Nokia berlayar biru, salah satu model paling populer, dan minggir untuk menjawabnya. Tuan Feng, Anda sudah kembali? Nomor yang ditampilkan adalah nomor daratan Feng Yu, jadi Zhong Qingxian menduga bahwa Feng Yu telah kembali. Yah, aku di ibu kota. Apa kau hampir tak sanggup menanggungnya? Jika kedua perusahaan itu bukan perusahaan Taiwan, Feng Yu tidak akan khawatir. Keputusan itu dibuat oleh Feng Yu, jadi Zhong Qingxian tidak bisa memimpin. Ya, kedua perusahaan itu sangat kuat. Banyak orang datang kepada saya untuk mengeluh dalam beberapa hari terakhir. Wawancara yang Anda minta saya lakukan di CCTV sangat kontroversial. Sambil mengatakan ini, Zhong Qingxian juga melirik Ju Shuangin yang sedang duduk dan minum teh. Ini adalah hal yang paling merepotkan, dan juga mengganggu kontrak penting Wahaha. Hahaha, itu juga semacam publisitas positif untuk Wahaha, kan? Kami orang biasa pasti akan mendukungmu, kata Feng Yu sambil tersenyum. Benar. Saya sekarang bersama Ketua Ju, dan dia juga melobi untuk mereka. Dan proyek sponsor Red Can Kili kita dengan komisi olahraga juga dirusak olehnya. Zhong Qingxian sangat marah karena peluang bagus untuk beriklan di Olimpiade dirusak. Salahkan saja aku. Aku kembali, dan aku akan menangani masalah ini. Jangan bilang Ketua Ju cuma kader kecil di tingkat departemen. Sekalipun dia di tingkat biro atau menteri, aku tetap akan melakukan ini. Ketua Ju, urusan aliansi minuman sebagian besar berada di bawah tanggung jawab Direktur Feng Yu. Ini sudah diputuskan sejak awal. Karena beliau sudah kembali, Anda bisa mencarinya. Saya masih ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Zhong Qingxian mengabaikan Ju Shuangin yang memanggilnya dari belakang, lalu pergi tanpa menoleh. Feng Yu benar. Seorang kader tingkat departemen benar-benar merasa dirinya pemimpin yang hebat. Zhong Qingxian juga pernah menjadi tamu para pemimpin provinsi di Provinsi Zhejiang. Ju Shuangin sangat marah. Zhong Qingxian, beraninya dia tidak menghormatinya. Seorang pengusaha, beraninya dia melawannya. Apa dia tidak tahu bahwa kontrak antara Red Can Kili MU dan Komisi Olahraga telah berakhir? Dan Feng Yu itu, memangnya dia pikir dia siapa? Dia telah menerima keuntungan dari dua perusahaan Taiwan, jadi bagaimana mungkin dia tidak membela mereka? Apalagi dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi setelah menyelesaikan masalah ini? Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu, baru kita tangani nanti. Halo, apakah ini Feng Yu? Saya Ju Shuangin. Di mana kamu? Oh, Ketua Ju, saya sibuk. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Feng Yu dengan sengaja. Ju Shuangin mengumpat dalam hati, tidakkah kau tahu apa yang kuinginkan darimu? Datanglah ke kantorku di asosiasi sekarang juga. Mendengar nada memerintah pihak lain, Feng Yu mencibir dalam hati. Apa dia benar-benar berpikir dirinya mudah ditipu? Siapa yang memberinya keberanian untuk campur tangan dalam bisnis? Maaf, saya tidak punya waktu. Seperti yang sudah saya katakan, saya sibuk.
Jika Anda memiliki urusan mendesak, Anda bisa datang kepada saya. Nada bicara Feng Yu sangat dingin. Zhu Xuangin menarik napas dalam-dalam 2 kali. Baiklah, kalau begitu aku akan mencarimu. Di mana kamu? Feng Yu memberikan alamatnya dan menutup telepon. Setelah Zhu Xuangin menutup telepon, raut wajahnya tampak galak. Feng Yu, tunggu sampai aku menerima pembayaran dari kedua perusahaan Taiwan itu, dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Tuan Feng, maaf sudah membuat Anda menunggu. Saya juga baru sebentar di sini, Direktur Fang. Silakan duduk. Cobalah kili kaleng merah ini. Produk ini dirancang khusus untuk atlet dan dapat dengan cepat mengisi kembali cairan dan elektrolit, membantu Anda memulihkan tenaga. Feng Yu menyerahkan sekaleng produk baru kili kepada Direktur Fang. Jika atlet bisa meminumnya, berarti bahan-bahannya sangat sehat dan dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini lebih baik daripada Jian Li Bao, yang menurut beberapa atlet menyebabkan kembung setelah minum terlalu banyak. Direktur Fang menyesapnya dan mendapati rasanya mirip dengan Jian Li Bao, juga rasa jeruk, tetapi tanpa minuman berkarbonasi dan tidak semanis itu. Apakah ini alasanmu memintaku datang ke sini? Direktur Fang meletakkan toples itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satu alasannya, kaleng kili merah ini memiliki bahan yang persis sama dengan minuman olahraga asing. Saya rasa minuman ini bisa menjadi minuman resmi untuk delegasi Olimpiade kita. Tentu saja, saya tahu kita sudah menandatangani kontrak dengan Jian Li Bao, tetapi kedua minuman ini bisa disediakan. Jian Li Bao diperuntukkan bagi pelatih, dokter tim, DLL, dan ini cocok untuk diminum para atlet di lapangan. Kamu harus bicara dengan komite olahraga tentang masalah ini. Aku tidak akan mengurusnya. Direktur Fang agak penasaran. Mengapa Feng Yu kembali kepadanya untuk hal seperti itu? Tentu saja, Direktur Fang tidak perlu menyapa soal ini. Yang ingin saya sampaikan, Komisi Olahraga sudah menyetujuinya, tapi dihentikan oleh para pemimpin Asosiasi Industri Minuman, kata Feng Yu. Bisakah mereka ikut campur dalam masalah ini? Direktur Fang mengerutkan kening. Bukankah Asosiasi Industri Minuman hanya memiliki peran membimbing dan mengoordinasi? Bagaimana mereka bisa ikut campur dalam manajemen kontrak tertentu? Entahlah. Tapi pimpinan Komisi Olahraga meminta kami untuk berkomunikasi sendiri. Jian Li Bao sudah setuju, dan Wahaha sudah memberi kompensasi kepada Jian Li Bao. Komisi Olahraga tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ini sepenuhnya disponsori oleh Wahaha. Seharusnya ini perilaku bisnis yang biasa, tapi malah diintervensi oleh pihak administrasi. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Direktur Fang. Feng Yu tampak memelas. Biar aku tanya langsung padamu dan cari tahu apa alasannya. Kau memintaku datang ke sini bukan hanya untuk urusan ini, kan? Tanya Direktur Fang. Ada masalah lain yang melibatkan perusahaan-perusahaan Taiwan. Para pemimpin Asosiasi Industri Minuman juga ikut campur. Ini sendiri merupakan praktik bisnis yang umum. Perusahaan-perusahaan Taiwan tersebut melanggar kontrak, dan kami menahan pembayaran mereka sebagai kompensasi sesuai kontrak. Masalah ini bahkan ditayangkan di acara Eastern Horizon CCTV 2 hari yang lalu. Tetapi kedua perusahaan Taiwan itu tampaknya tak kenal ampun. Feng Yu terus mengeluh. Bukankah Presiden Uni dan Master Kong memanfaatkan PR dan tekanan dari atasan mereka? Mari kita lihat siapa yang punya pejabat tinggi di belakang mereka. Kalau kau mau pakai taktik bisnis, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya di pasar. Kalau kau pakai intervensi administratif, aku juga akan membunuhmu. Direktur Fang mengerutkan kening. Kalau menyangkut perusahaan Taiwan, agak sulit ditangani. Bahkan jika itu melibatkan perusahaan Amerika atau Rusia, tidak ada masalah. Tetapi kalau menyangkut perusahaan Taiwan, agak sulit. Tidak bisakah kita bernegosiasi? Kita semua keluarga, tidak perlu membuat situasi menjadi canggung, kan? Direktur Fang, kita memperlakukan mereka seperti rakyat kita sendiri. Tetapi apakah mereka memperlakukan kita seperti rakyat mereka sendiri? Kita pergi untuk menghasilkan devisa, menghasilkan pendapatan pajak bagi negara, dan meningkatkan pendapatan warga negara kita. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka sudah terjun ke pelukan Amerika Serikat? Semuanya harus dilakukan dengan cara yang wajar. Kita benar. Jadi mengapa kita harus peduli dengan perasaan mereka? Feng Yu sengaja memprovokasinya. Direktur Fang mengerutkan kening. Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan saat itu sudah sangat tegang. Jadi sepertinya ini bisa digunakan untuk menguji sikap Taiwan. Anda baru saja mengatakan bahwa seorang pemimpin dari Asosiasi Industri Minuman turun tangan? Sebelum Feng Yu bisa mengatakan apapun, pintu kotak mereka didorong terbuka dan Zhu Xuangin masuk dengan ceroboh tanpa mengetuk. Feng Yu, ada apa? Aku sudah memintamu datang, tapi tidak berhasil? Kukatakan padamu, kau harus segera membayar uang itu kedua perusahaan Taiwan itu, dan membayar bunganya. Zhu Xuangin melihat Feng Yu begitu ia memasuki ruangan, tetapi ia tidak memperdulikan pria yang membelakanginya itu. Menurutnya, pria itu hanyalah seorang pengusaha. Beraninya seorang pengusaha melawannya? Ketua Zhu, mereka telah melanggar kontrak. Kami bertindak sesuai kontrak.
Saya juga direktur asosiasi. Sepertinya asosiasi tidak punya kendali atas hal semacam ini, kan? Tanya Feng Yu keras. Asosiasi tidak bisa, tapi aku bisa. Kukatakan padamu, jangan berpikir kau bisa melanggar perintah hanya karena Wahaha dan Jian Libao besar. Akulah yang menghentikan kerjasama antara Kili MU dan Komisi Olahraga. Jika kau masih menolak, aku akan menghentikan produksi minuman teh Wahaha MU. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku akan mengurus kedua perusahaan Taiwan itu, kata Zhu Xuangin dengan arogan. Feng Yu tidak mengatakan apapun saat ini, tetapi hanya tersenyum pada Zhu Xuangin. Zhu Xuangin sangat marah. Kamu keras kepala sekali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Feng Yu, kau sendiri yang menyebabkan ini. Kembalilah ke asosiasi dan dapatkan denda. Dendanya $1 juta, kata Zhu Xuangin dengan nada ketus. Apa nama tiket ini? Dan atas nama unit mana tiket ini diterbitkan? Tanya sebuah suara. Kita sedang bicara, kenapa kau ikut campur? Direktur Fang? Zhu Xuangin hendak memarahi pria usil itu, tetapi tiba-tiba ia merasa kakinya lemas dan hampir jatuh berlutut. Kenapa Direktur Fang? Dia tidak duduk bersama Zhu Tiewan. Jadi kenapa dia duduk bersama Feng Yu? Apa Direktur Fang mendengar semua yang kukatakan tadi? Apa aku sampai memarahi Direktur Fang? Zhu Xuangin merasa langit runtuh. Semuanya berakhir. Karirnya berakhir, atau lebih tepatnya, hidupnya berakhir. Jawab pertanyaanku, kata Direktur Fang tegas. Zhu Xuangin ragu-ragu cukup lama, tetapi tetap tidak berkata apa-apa. Direktur Fang melambaikan tangannya dengan kesal. Tim pegawai negeri sipil terlalu besar, dan selalu ada beberapa kekurangan di dalamnya. Kembali dan tunggu pemrosesan. Kata-kata ini menutup masalah ini. Namun, Zhu Xuangin merasa seolah telah diampuni dan bergegas pergi. Ia ingin segera memutuskan hubungannya dengan kedua perusahaan itu, setidaknya untuk mencegahnya tertangkap menerima suap. Maka semuanya akan baik-baik saja. Direktur Fang, ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Anda. Melihat kepergian Zhu Xuangin yang memalukan, Feng Yu tahu ia akan celaka. Orang itu pasti punya motif tersembunyi. Siapa yang tahu siapa yang akan menjadi ketua baru? Ada apa? Katakan padaku. Direktur Fang merasa ini masalah yang sangat penting ketika mendengar Feng Yu mengatakan ini. Saat ini ada tren di negara kita bahwa orang-orang selalu menganggap produk asing lebih unggul, sementara produk dalam negeri lebih rendah. Pola pikir ini sangat berbahaya. Kita harus mendorong orang-orang untuk membeli produk Tiongkok. Faktanya, banyak produk buatan Tiongkok masih unggul di tingkat internasional. Banyak produk impor yang harganya sangat mahal, dan uangnya jatuh ke tangan orang asing. Apakah Anda mengatakan bahwa tingkat manufaktur kita telah menyamai tingkat kemajuan internasional? Untuk beberapa produk, kita memang telah mengejar dan bahkan melampaui mereka. Sebagian besar hanya mampu mencapai rata-rata internasional, dan beberapa memang di bawah rata-rata. Namun, jika sejumlah besar barang asing dibiarkan membanjiri negara ini, perkembangan industri manufaktur dalam negeri kita akan sangat terhambat. Jika mereka tidak memiliki saluran penjualan, bagaimana mereka bisa memiliki dana untuk terus meningkatkan teknologi dan terus berinovasi? Feng Yu membujuk. Direktur Fang mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, bukankah kau menutup negaramu dari dunia luar? Itu berarti kau kehilangan kontak dengan komunitas internasional. Bukan, yang saya maksud bukan pemutusan total kontak dengan dunia luar, melainkan proteksionisme perdagangan jenis baru. Perdagangan tentu saja harus dilanjutkan, tetapi kita harus mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri, membiarkan uang beredar, dan membiarkan perusahaan dalam negeri memiliki dana untuk terus berkembang, kata Feng Yu terus terang. Apakah Anda ingin saya melindungi perusahaan Anda? Direktur Fang menatap Feng Yu dengan curiga. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata dengan bangga, Direktur Fang, semua perusahaan saya, baik yang saya miliki saham maupun yang saya kendalikan, bisa mengekspor dan menghasilkan devisa. Apakah menurut Anda saya perlu proteksionisme lokal? Bahkan minuman, yang paling tidak kompetitif dan kini diekspor, menghasilkan devisa, belum lagi produk lainnya. Pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, dan VCD selalu memegang pangsa pasar tertinggi di dunia. Direktur Fang masih tidak percaya Feng Yu mau mempertimbangkan bisnis orang lain. Meskipun Feng Yu selalu bermurah hati dengan donasinya, itu karena ia menghasilkan banyak uang. Uang yang ia sumbangkan tidak akan memengaruhi perkembangan bisnisnya, apalagi hidupnya. Jika penghasilannya lebih sedikit, apakah ia masih akan menyumbang sebanyak itu? Terlebih lagi, masing-masing perusahaan Feng Yu telah berkembang pesat di Tiongkok. Meskipun tidak monopoli, mereka tetap menjadi pemimpin di industrinya masing-masing. Ia sangat penasaran dengan beragam investasi Feng Yu. Mungkinkah ia berinvestasi di industri lain dan berharap mendapatkan kebijakan yang menguntungkan? Tuan Feng, apakah Anda sudah berinvestasi di bisnis baru? Seorang pengusaha yang teliti, yang mencintai amal, dan bersedia membantu orang lain, dapat diurus dengan baik. Feng Yu.
Jadi kamu masih berpikir aku meminta polis asuransi untuk diriku sendiri? Nah, proteksionisme perdagangan memang dapat memungkinkan bisnis Feng Yu berkembang lebih baik. Misalnya, telepon nirkabel dan telepon seluler pasti akan berkembang lebih baik dan lebih cepat. Saat ini, kedua barang ini memang belum menjadi yang terdepan di dunia. Kebijakan ini jelas menguntungkan negara dan rakyat. Tiongkok pernah melakukan hal serupa di masa lalu, tetapi tidak terlalu berhasil. Misalnya, industri otomotif, yang merupakan industri andalan, sepenuhnya didominasi oleh merek asing. Elektronik, pakaian, bahan kimia sehari-hari, dan sebagainya, semuanya didominasi oleh merek asing, yang jelas menunjukkan bias terhadap proteksionisme. Direktur Fang, Anda tidak mengerti maksud saya. Saya tahu negara kita selama ini berada di bawah blokade teknologi gabungan dari negara-negara maju barat. Kita ingin sekali mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, sehingga demi mendapatkan sesuatu, kita telah mengorbankan banyak keuntungan. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa kita hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan, sementara negara-negara tersebut mendapatkan lebih banyak keuntungan, sehingga kesenjangan di antara kita semakin lebar? Kini seluruh dunia tahu bahwa Asia adalah pasar berkembang terbesar, dan Tiongkok adalah pasar utama di Asia. Dapat dikatakan bahwa semua negara sedang mengincar pasar Tiongkok. Mereka semua menganggap Tiongkok sebagai sepotong daging, yang ingin sekali menggigitnya. Saat ini, mengapa kita tidak bisa menahan mereka? Batasi mereka saja. Apa maksudnya? Misalnya, Jepang sedang mengalami resesi ekonomi yang parah. Jika bukan karena perjanjian dagang yang mereka tanda tangani dengan negara kita, kemerosotan ekonomi mereka pasti akan lebih parah lagi. Setelah skandal polusi terakhir yang melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang, kita diuntungkan besar, bukan? Dan mereka terpaksa setuju karena mereka tidak sanggup kehilangan pasar kita. Jadi, sekarang kita bisa menyaring perusahaan-perusahaan yang mengalihkan fokus mereka ke negara kita dan menerapkan langkah-langkah proteksi perdagangan untuk industri tempat mereka beroperasi. Misalnya, kita bisa menaikkan tarif impor, dan meskipun mereka berinvestasi dan membangun pabrik di Tiongkok, mereka tidak akan bisa menikmati pengurangan dan pembebasan pajak preferensial. Feng Yu sangat kritis terhadap pembebasan pajak untuk investasi asing. Mengapa investasi asing mendapatkan 3 pembebasan pajak dan 2 pengurangan pajak? Perusahaan patungan juga memiliki kebijakan preferensial yang sangat baik, tetapi perusahaan swasta di Tiongkok tidak memiliki kebijakan preferensial seperti itu? Ya, menarik investasi asing memang tepat, tetapi jangan sampai berlebihan. Menjadi pabrik dunia bukanlah jalan yang seharusnya ditempuh Tiongkok. Hal itu akan sangat menekan pendapatan pekerja Tiongkok, sementara investor asing mengantongi keuntungan dan menekan pasar produk Tiongkok. Jika kita menaikkan tarif impor, bukankah itu berarti perang ekonomi? Direktur Fang sangat khawatir. Jika perang ekonomi pecah, kerugiannya akan sangat besar. Tiongkok sedang berada dalam periode pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita berhasil memenangkan sebagian dan menekan sebagian lainnya. Negara kita memang tidak banyak mengekspor, dan mereka berpotensi kehilangan lebih banyak lagi dalam perang ekonomi. Kita perlu melindungi industri-industri pilar, industri unggulan, dan industri-industri yang masih muda. Industri-industri seperti baja, otomotif, elektronik, pertanian dan pengolahan produk sampingan, informasi budaya, dan pariwisata semuanya membutuhkan perlindungan. Jika tarif harus dinaikkan, tarifnya harus dinaikkan, dan bahkan pembatasan impor dapat diterapkan pada produk-produk tertentu. Jika advokasi diperlukan, advokasi harus dipromosikan, dan masyarakat harus tahu bahwa kita sudah berkelas dunia di banyak bidang. Jika kita sendiri yakin produk kita berkualitas di bawah standar, bagaimana kita bisa bersaing dengan percaya diri di tingkat internasional? Apa yang dikatakan Feng Yu sebenarnya adalah apa yang sedang dibahas negara ini. Beberapa orang berpendapat bahwa kita harus bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia sesegera mungkin untuk mematahkan hambatan blokade perdagangan Barat, sementara yang lain berpendapat bahwa kita harus terus mematuhi proteksionisme perdagangan. Begitu kita bergabung dengan WTO, kita pasti akan terdampak oleh produk-produk dari negara lain di dunia. Namun, jika proteksionisme perdagangan tidak diterapkan, bisakah Tiongkok bergabung dengan WTO? Sebaliknya, jika proteksionisme diterapkan, demi pasar Tiongkok, jalan Tiongkok untuk bergabung dengan WTO akan lebih mulus. Tiongkok ingin bergabung dengan WTO, dan banyak negara juga ingin Tiongkok bergabung dengan WTO sesegera mungkin agar mereka dapat menurunkan tarif. Direktur Fang berpikir sejenak dan berkata, kami juga sedang mempelajari masalah ini. Ide Anda sangat bagus. Anda dapat menghadiri diskusi berikutnya sebagai perwakilan bisnis. Kami mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang isu semacam ini. Apakah Anda tertarik menjadi anggota CPPCC? Feng Yu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ada banyak keuntungan menjadi anggota CPPCC. Feng Yu bahkan menduga bahwa jika dia tidak terlalu muda, dia mungkin akan menerima perlakuan yang sama seperti Li Ka-shing dan langsung menjadi salah satu pemimpin CPPCC. Namun, karena Feng Yu masih sangat muda,
Menjadi anggota CPPCC akan terlalu mencolok. Feng Yu ingin tetap rendah hati selama 2 tahun lagi. Kalau tidak, ia akan diikuti oleh segerombolan wartawan. Lagi pula, pengalaman legendaris Feng Yu lebih banyak dibicarakan daripada Li Ka-shing, dan bahkan lebih dramatis daripada orang-orang superkaya dunia. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu hanya mengenal Zuckerberg, seorang pemuda superkaya, dan itu berkat IPO dan harga sahamnya yang meroket. Seorang pemuda seperti Feng Yu yang mampu meraih kesuksesan di industri ini pasti akan menarik perhatian seluruh dunia. Selalu saja ada orang yang memata-matai Anda dalam kegelapan, sungguh menyebalkan. Direktur Fang, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya masih terlalu muda, jadi sebaiknya saya menunggu beberapa tahun lagi. Tapi jika negara membutuhkan saya akan siap melayani Anda, meskipun itu berarti menghabiskan seluruh kekayaan saya. Dengan koneksi Feng Yu saat ini, bahkan jika dia tidak punya apa-apa, dia masih bisa meminjam uang untuk mengubah hidupnya. Direktur Fang mengangguk. Baiklah, saya menghargai keputusan Anda. Waktunya sudah hampir tiba, dan saya harus segera kembali. Saya akan menjelaskan tentang Asosiasi Industri Minuman. Kita tidak akan pernah mengecewakan mereka yang telah berkontribusi begitu besar bagi negara kita. Setelah mengantar Direktur Fang pergi, Feng Yu kembali ke gedung Feng Yu. Ia kembali ke Tiongkok untuk mengurus urusan Asosiasi Industri Minuman. Mustahil baginya untuk melawan merek-merek asing besar sementara ada yang menghalanginya, kan? Jika pemerintah dan komunitas bisnis mengambil tindakan pada saat yang sama, kita akan melihat seberapa arogannya kedua perusahaan Taiwan ini. Faktanya, Uni-President Group merupakan pesaing perusahaan Feng Yu dalam banyak hal. Misalnya, Uni-President awalnya memiliki Uni-President Stores, tetapi kemudian bekerja sama dengan Carrefour untuk mendirikan Uni-President Carrefour, di mana Uni-President memegang 40% saham, sehingga mencegah supermarket Taihua memasuki pasar Taiwan. Carrefour menggunakan Taiwan sebagai batu loncatan dan selalu mengincar pasar daratan. Uni-President juga memproduksi teh susu di Taiwan. Sebagian besar bubuk teh susu yang digunakan di kedai-kedai teh susu Taiwan diproduksi oleh Uni-President. Uni-President juga memproduksi jeli, produk susu, dan bahkan sosis. Uni-President merupakan pemimpin sejati dalam industri makanan Taiwan, bahkan lebih kuat daripada Wang Wang Group, yang pertama kali memasuki Tiongkok. Zhong Qingshan juga ingin memasuki pasar mie instan, dan Beida Huang juga ingin memproduksi mie instan. Menindak kedua perusahaan ini justru akan menguntungkan perkembangan perusahaannya sendiri. Awalnya, Feng Yu dan Zhong Qingshan menyarankan agar mereka memilih salah satu dari dua perusahaan tersebut dan berkolaborasi untuk melawan yang lain. Namun, karena mereka hampir putus dengan keduanya, mereka memutuskan untuk menekan keduanya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan merek mereka sendiri. Ada dua masalah utama dengan mie instan tekstur mie dan tekstur toppingnya. Saat itu, mie instan di Tiongkok masih sangat sedikit rasa. Feng Yu menyarankan agar Zhong Qingshan mulai dengan mencoba berbagai rasa, seperti rasa makanan laut, atau tekstur mie. Jepang dan Korea Selatan relatif maju dalam hal ini, sementara Thailand dan Vietnam juga cukup baik. Faktanya, dalam hal tekstur mie instan Tiongkok selalu tertinggal. Selain mie instan, sekarang ada juga bihun instan. Ada banyak pilihan, dan menghasilkan uang sebenarnya sangat mudah. Dulu, Tiongkok memiliki lebih dari selusin merek mie instan, yang sebagian besar menguntungkan. Namun, harus diakui bahwa Master Kong dan Uni-President memiliki penjualan terbaik dan laba tertinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ukuran merek mie instan yang kecil dan saluran penjualan yang buruk, tetapi kedua faktor ini bukan masalah bagi Wahaha. Bahkan, kesadaran merek Wahaha di Tiongkok daratan bahkan lebih tinggi daripada Master Kong dan Uni-President. Zhu Xuangin kembali ke kantornya. Ia baru saja selesai berbicara dengan seseorang dari Uni-President dan belum sempat menghubungi seseorang dari Master Kong ketika ia melihat pintu kantornya terbuka. Pimpinan Departemen Inspeksi Disiplin Perusahaan masuk. Zhu Xuangin, ada sesuatu yang perlu kami bicarakan denganmu. Sekarang, ikutlah dengan kami. Mikrofon di tangan Zhu Xuangin jatuh ke tanah. Apa aku diawasi 2 kali? Setelah menerima pemberitahuan dari Zhu Xuangin, Uni-President Group pun langsung merespons. Mereka berinisiatif menghubungi aliansi minuman, mengakui kesalahan, menyatakan bahwa mereka diprovokasi oleh Master Kong, dan bersedia menanggung kompensasi, tetapi meminta agar mereka tidak mundur dari aliansi minuman. Uni-President memiliki jangkauan produk yang jauh lebih luas daripada Master Kong. Jika merek ini dapat merambah pasar Eropa dan Amerika Serikat, mereka pasti akan dapat meraup banyak keuntungan. Tentu saja, mereka tidak akan mau mengakui kerugian mereka. Mereka tetap mempekerjakan seseorang untuk melakukan hubungan masyarakat, artinya kami telah mengakui kesalahan kami dan berjanji untuk memperbaikinya. Jika terulang lagi, kami bersedia menggandakan denda, tetapi kali ini kami tidak akan menghiraukannya. Master Kong, yang ditikam oleh Uni-President, tercengang. Kita sudah sepakat untuk bergabung melawan aliansi minuman. Tapi kau bukan hanya kabur duluan, kau juga mendorongku ke dalam lubang. Apa-apaan ini?
Pada saat ini, kedua perusahaan menerima pemberitahuan yang meminta pimpinan mereka untuk menjelaskan penyuapan Zhu Xuangin. Para petinggi kedua perusahaan tercengang. Ada sesuatu yang terjadi pada ketua Zhu? Pantas saja dia tidak dihubungi selama 2 hari terakhir. Ternyata dia sudah ditangkap. Para pemimpin lain yang awalnya ingin berbicara mewakili kedua perusahaan ini juga langsung memilih untuk diam. Bukan rahasia lagi bagaimana Lau Zhu ditangkap. Kedua perusahaan Taiwan ini sekarang menjadi bom. Bagaimana kedua perusahaan itu bisa menjelaskan diri mereka sendiri? Zhu Xuangin, si idiot itu, justru meninggalkan bukti yang membuat mereka mustahil menyangkal tindakan mereka. Akibatnya, kedua perusahaan tersebut menerima denda yang besar, dikritik, dan bahkan muncul di siaran berita CCTV. Merek kedua perusahaan tersebut mengalami pukulan telak. Para dealer meminta pengembalian barang satu persatu. Setelah membayar sejumlah besar uang, mereka akhirnya menstabilkan bisnis. Tetapi mereka masih mendapati bahwa volume pesanan untuk bulan berikutnya menurun tajam. Dan entah dari mana, gelombang boikot perusahaan Taiwan muncul di surat kabar, yang membuat dampak yang sudah mereka derita menjadi semakin besar. Ini tentu saja rencana cadangan Feng Yu. Bahkan keuntungan para pedagang pun merupakan hasil dorongan Feng Yu. Lagi pula, beberapa pedagang ini adalah mantan mitra Taihua Trading Company. Feng Yu tidak meminta mereka untuk berhenti menjual produk kedua merek tersebut, tetapi hanya meminta mereka untuk membuat masalah. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun volume penjualan menurun, keuntungan mereka tidak berkurang banyak. Kedua perusahaan Taiwan tersebut menderita kerugian. Baru pada saat itulah kedua perusahaan Taiwan menyadari dengan jelas taktik Feng Yu yang arogan. Serangkaian serangan gabungan membuat mereka tak berdaya melawan. Mereka tidak menyangka satu kesalahan penilaian pun akan mengakibatkan konsekuensi yang begitu mengerikan dan tak terelakkan. Mereka meminta bantuan pemerintah Taiwan, tetapi mereka sama sekali tidak yakin. Apa yang bisa dilakukan pemerintah Taiwan? Kali ini Feng Yu juga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bekerja samalah denganku, dan kita bisa menghasilkan uang bersama. Jika kau mencoba menusukku dari belakang, kau pasti akan menjadi orang pertama yang mati, dan aku hanya akan menderita luka ringan, atau bahkan tidak terluka sama sekali. Kali ini, kekompakan aliansi minuman semakin erat, dan operasional Feng Yu menjadi lebih sederhana. Setelah kedua merek dihapus, ruang rak tambahan dibagi rata di antara merek-merek lain, sehingga tidak ada yang bisa berkomentar. Waktu berlalu, Olimpiade akan segera dimulai. Kapten MA, selamat datang, selamat datang. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu di Atlanta, silakan hubungi saya. Feng Yu berjabat tangan dengan pemimpin delegasi Olimpiade Tiongkok. Tuan Feng, Anda sangat sopan. Panggil saja saya Lau MA. Kami sudah menerima begitu banyak perhatian dan tidak ada permintaan lain. Kami, para atlet Olimpiade, tidak bisa menikmati waktu kami dengan nyaman. MA tahu menjabat tangan Feng Yu dengan antusias, menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Ketika ia keluar, atasannya menyarankan agar ia menemui Tuan Feng jika ada masalah di Amerika Serikat. Hal itu mungkin lebih mudah diselesaikan daripada pergi ke kedutaan. Sekalipun itu berarti menyinggung orang asing, ia tidak boleh menyinggung Tuan Feng. Beritahu saya cabang olahraga mana yang bagus untuk medali. Saya telah mengorganisir delegasi mahasiswa dan pekerja Tiongkok untuk menyemangati atlet Olimpiade kita. Para mahasiswa Tiongkok adalah ide Jian Libao. Sementara delegasi pekerja adalah keuntungan yang diberikan oleh perusahaan Feng Yu. Keuntungan ini membuat mereka lebih bahagia daripada bonus yang diberikan. Tentu saja, setiap anggota delegasi mengenakan kemeja lengan pendek dan topi khusus dengan logo merek yang jelas seperti Feng Yu, Wahaha, Song Jiang, dan Jian Libao, dan tentu saja dua karakter Cina Huaxia. Hal ini tak hanya menghangatkan hati delegasi Olimpiade, tetapi juga mempromosikan merek dan membuat para karyawan bersemangat. Berapa banyak kesempatan yang Anda dapatkan dalam hidup untuk menyaksikan kelahiran seorang juara Olimpiade Tiongkok? Bukankah Beijing gagal dalam upayanya menyelenggarakan Olimpiade Milenium? Bagaimana jika gagal lagi di lain waktu? Terima kasih banyak, Presiden Feng. Saya yakin para atlet pasti akan merasakan kehangatan masyarakat kampung halaman mereka dan akan berprestasi lebih baik lagi. Olimpiade ini sangat berkesan, karena ini adalah peringatan 100 tahunnya, dan upacara pembukaannya pasti akan fantastis. Ekspresi Feng Yu tampak ragu. Ia ingin sekali memberitahu MA Tao agar tidak terlalu berharap pada upacara pembukaan dan penyelenggaraan Olimpiade ini. Ulasan Olimpiade kali ini bahkan lebih buruk daripada Olimpiade London 2012 yang pernah disaksikan Feng Yu di kehidupan sebelumnya. Ahahaha, mungkin, tapi saya yakin Olimpiade yang diselenggarakan negara kita di masa depan akan menjadi yang terbaik. Tuan Feng, saya akan mengatur check-in mereka. Terima kasih atas keramahan Anda hari ini. Baiklah, saya akan memberikan nomor telepon saya dan nomor sekretaris saya. Hubungi saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu. Jangan ragu untuk bersikap sopan kepada saya. Beberapa hari kemudian, Olimpiade Atlanta resmi dibuka. Feng Yu bahkan tidak pergi ke lokasi.
Olimpiade ini diselenggarakan dengan cara yang agak ceroboh karena konon diselenggarakan oleh sebuah negara dan investasi negara sangat minim. Tidak seperti Beijing, Athena, Seoul, dan kota-kota lain di mana seluruh negara telah menginvestasikan upayanya. Belakangan, komentar-komentar di internet terbukti benar. Olimpiade Beijing menerima peringkat tertinggi, diikuti Athena, dan kemudian Seoul. 3 Olimpiade antara Seoul dan Athena tidak memiliki reputasi yang baik. Di antara mereka, Atlanta dinilai paling buruk, bahkan 2 kali lebih buruk daripada Olimpiade London yang seringkali hanya lelucon. Saat menonton siaran langsung, Feng Yu ingin sekali menghancurkan TV karena komentator TV Amerika berkata, "Lihat, sebuah delegasi yang mengandalkan doping untuk mencapai hasil sedang bergerak maju." Feng Yu berkata kepada Ralph di sebelahnya, "Periksa informasinya untukku sekarang juga, dan suruh dia meminta maaf secara langsung di TV besok." Feng Yu benar-benar ingin berkata, "Persetan denganmu, idiot." Negara di dunia yang paling banyak menggunakan doping pada atlet adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Jepang. Meskipun Tiongkok juga memiliki atlet yang menggunakannya, Tiongkok bahkan tidak ada dalam daftar. Dalam kehidupan sebelumnya, Conte akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah menggunakan jenis stimulan baru yang dikembangkan oleh Laboratorium Balke sejak Olimpiade Seoul 1988 untuk membantu para atlet meraih hasil baik, termasuk atletik, renang, judo, angkat beban, dan cabang olahraga lain yang membutuhkan daya ledak. Ia bahkan mengatakan bahwa stimulan yang dikembangkan laboratoriumnya telah diperbarui ke generasi ketiga dan mustahil dideteksi. Kebanyakan atlet menggunakan stimulan karena jika tidak, mereka pasti tidak akan menang. Misalnya, pada kejuaraan atletik dunia 2003, juara 100 meter mencatatkan waktu 10,07 detik. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa memenangkan kompetisi kelas dunia dengan waktu kurang dari 10 detik. Hal ini disebabkan oleh tes darah yang digunakan kali ini, dan sulit bagi stimulan pada saat itu untuk lolos dari tes darah, sehingga sebagian besar atlet mengundurkan diri dari kompetisi karena berbagai alasan. Misalnya, jika Anda mengalami sakit perut, kram jari kaki, sakit punggung, atau tidak dapat mengatur waktu, maka tidak ikut serta dalam kompetisi sama saja dengan dilarang menggunakan zat perangsang. Dalam semua olimpiade dan kejuaraan dunia sebelumnya, tim Amerika memiliki jumlah medali emas terbanyak yang dicabut, dan alasannya hampir selalu doping. Bahkan atlet lintasan dan lapangan legendaris Amerika, Louis, mengatakan bahwa ia telah menggunakan doping. Apakah negara seperti ini pantas disebut Tiongkok? Dan menyebut namanya saja sudah terlalu memalukan. Jelas-jelas tujuannya untuk membuat Tiongkok jijik. "Bos, 1 hari mungkin tidak cukup waktu untuk menjalani prosedur hukum," kata Ralph dengan sedikit malu. "Pernahkah aku menyuruhmu menjalani prosedur hukum? Kau tidak butuh aku mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan?" Sementara itu, staf delegasi Tiongkok lainnya yang sedang menonton siaran langsung upacara pembukaan di hotel sangat marah. Mereka langsung mendatangi penyelenggara untuk memprotes. Namun, koordinasi penyelenggara sangat buruk. Mereka bahkan tidak tahu cara menghubungi penyelenggara, karena penyelenggaranya adalah stasiun televisi swasta. Yang lebih lucu lagi, Olimpiade ini juga dikontrakkan kepada pihak swasta, dengan Coca-Cola sebagai salah satu kontraktornya. Meskipun staf Tiongkok kesulitan berkomunikasi, upacara pembukaan tetap berjalan. Belum lagi fakta bahwa AS memiliki banyak warga negara asing yang dinaturalisasi. Mereka merasa bangga akan hal itu. Penampilan di upacara pembukaan bahkan lebih lucu lagi. Apa gunanya menempatkan beberapa penari hip-hop di stadion sebesar ini? Siapa yang bisa melihat dengan jelas? Semua orang menonton di layar lebar. Mereka mungkin juga menonton TV di rumah. Dan meniup balon bahkan lebih lucu lagi. Apa sih serunya menontonnya? Adegan terakhir sang juara tinju, Ali, menyalakan api, di mana seorang pria sakit gemetar dan muncul untuk menyalakan api, bahkan dibesar-besarkan, dengan ia digambarkan sebagai atlet bersejarah dan sebuah kehormatan global. Berapa banyak orang yang pernah melihat dan menikmati tinju? Apakah karena garis keturunan Amerika Ali murni? Dan apa gunanya 30 truk pickup terparkir di dalam? Apa ini rally jalanan? Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pemasukan dari iklan. Pengapiannya sama sekali tidak orisinal, membuat penonton mengantuk dan sangat kecewa. Setelah upacara pembukaan, Feng Yu menerima telepon dari Ma Tao. "Tuan Feng, apakah Anda mengganggu saya?" "Tidak apa-apa. Maksudmu komentar-komentar fitnah yang dibuat oleh komentator upacara pembukaan itu?" "Benar juga. Kok bisa mereka bilang begitu? Aku mau protes, tapi organisasi mereka terlalu kacau. Panitia penyelenggara bahkan gak tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini." Keluh Ma Tao. "Ma tua, kau tak perlu khawatir. Kau akan lihat penjelasannya besok." "Beraninya tuan rumah kecil berkata begitu," kata Feng Yu dengan nada muram. "Tuan Feng, saya hanya ingin mengeluh kepada Anda. Saya sudah menghubungi kedutaan dan mereka akan membantu." Ma Tao tidak menyangka Feng Yu bisa menyelesaikan masalah sebesar itu. Feng Yu tidak menjelaskan banyak hal, dan setelah menghibur Ma Tao, dia menelepon Ralph lagi untuk mendesaknya.
Ralph menjawab kepada Feng Yu bahwa komentator ini adalah anggota sebuah stasiun TV swasta, dan salah satu pemegang saham stasiun TV swasta ini adalah Paul Allen. Paul punya saham di stasiun TV ini? Kalau begitu, stasiun TV ini pasti sangat kuat. Tapi kalaupun Bill Gates punya saham di sana, Feng Yu akan membuat stasiun TV ini membayar harganya. Saya yakin selama Feng Yu bertekad, mereka tidak akan mau putus sepenuhnya dengan Feng Yu hanya karena masalah ini. Bos, orang itu sudah ditangkap, dan dia berjanji akan meminta maaf saat siaran besok. Apa kita benar-benar harus menyerang stasiun TV ini? Di negara seperti Amerika Serikat yang tidak melarang senjata api, jauh lebih mudah mengancam seseorang. Katakan saja kalau dia tidak minta maaf besok, akan ada konsekuensi serius, yang cukup membuatnya takut. Namun, permintaan maaf sederhana jelas tidak memuaskan Feng Yu. Ia ingin manajemen senior stasiun TV tersebut meminta maaf. Apakah stasiun TV itu perusahaan publik? Tidak, tapi kami sedang mengajukan permohonan pencatatan. Mau IPO? Gampang. Aku akan buat kamu mustahil untuk go public. Buat semua pemegang saham rugi. Dan aku akan pastikan kamu nggak bisa mengendalikan orang-orang kasar itu. Beritahu orang yang bertanggung jawab di stasiun TV itu dan katakan padanya bahwa aku ingin melihatnya meminta maaf secara langsung di TV besok. Kalau tidak, stasiun TV ini akan lupa untuk go public. Keesokan paginya, Feng Yu menerima telepon yang agak tak terduga. Aku tak menyangka dia akan berani meneleponku. Hei, Paul, apa kau di sini untuk meminta maaf kepadaku atas stasiun TV MU? Feng Yu menyela kata-kata Paul yang lain. Feng, ini kecelakaan. Saya jamin, ini jelas bukan niat perusahaan. Saya akan meminta tuan rumah itu untuk meminta maaf secara terbuka hari ini, dan saya berjanji akan memecatnya atau bahkan memenjarakannya. Setelah itu, masalah ini akan selesai, oke? Paul berhenti sejenak dan berkata, dia menjual sahamnya di grup media televisi lain tahun lalu. Ini adalah stasiun TV baru yang dia investasikan dan dia berencana untuk mendapatkan keuntungan setelah go public tahun ini. Namun, tiba-tiba ia mengetahui bahwa komentator TV tersebut telah membuat pernyataan yang tidak pantas dan telah tertangkap oleh Feng Yu. Feng Yu akan membesar-besarkan masalah ini dan membuat stasiun TV tersebut terlibat dalam gugatan hukum. Bagaimana ia bisa mempublikasikannya? Bukankah investasinya akan terancam lagi? Feng Yu sangat tidak puas ketika mendengar apa yang dikatakan Paul. Tuan rumah meminta maaf, dipecat, dan masalahnya selesai. Kau hanya angan-angan. Bukan hanya stasiun TV-nya saja yang harus minta maaf, tapi penyelenggaranya juga harus minta maaf. Stasiun TV-nya jelek banget. Amerika Serikat memiliki badan penyelenggara Olimpiade ini, yang disebut Komite Penyelenggara Olimpiade. Komite ini merupakan organisasi tidak resmi, sebuah organisasi yang terdiri dari para penyelenggara bersama. Coba pikirkan, hak hosting sudah diserahkan ke kontraktor swasta. Jadi kenapa mereka melakukannya? Pasti demi uang. Oleh karena itu, semua yang ada di Olimpiade ini didasarkan pada pengembangan komersial. Selain akomodasi dan makanan wajib di desa Olimpiade, semua hal lainnya harus dibayar. Olimpiade London sialan itu bahkan menyediakan kondom. Ini bahkan lebih pelit daripada Olimpiade London. Ada juga banyak trik yang terlibat, semuanya untuk menjaga atlet-atlet negara ini. Misalnya, Amerika Serikat tidak memiliki pelari maraton yang dapat bersaing untuk mendapatkan medali, sehingga maraton dijadwalkan pada siang hari. Semua orang berlari di bawah terik matahari, tidak ada seorang pun yang bisa berharap mendapatkan hasil yang baik. Bagaimanapun juga, semuanya didasarkan pada kepentingan Amerika Serikat dan kepentingan kontraktor, tidak peduli apakah itu adil atau tidak. Kontraktor-kontraktor ini termasuk pengembang properti, taipan media, taipan olahraga, taipan makanan, perusahaan lelang, perusahaan perjudian, dan masih banyak lagi. Mereka semua menganggap ini sebagai investasi bisnis untuk menghasilkan banyak uang. Acara olahraga yang bagus dikendalikan oleh kepentingan komersial dan benar-benar mengubah citranya. Namun, tak dapat disangkal bahwa para pengusaha ini menghasilkan banyak uang. Bahkan 10 tahun kemudian, reruntuhan Olimpiade ini masih menciptakan nilai ekonomi. Ada hal-hal yang patut dipelajari dari ini, tetapi ada juga hal-hal yang sama sekali tidak boleh dipelajari, seperti meningkatkan rating dengan memfitnah negara lain. Ini tindakan bunuh diri. Paul, penanggung jawab stasiun TV ini harus meminta maaf secara terbuka atas masalah ini. Kalau tidak, stasiun TV ini tidak akan pernah bisa go public dan harus membayar harga yang sangat mahal. Kata Feng Yu terus terang. Feng, tidak bisakah kau menyetujui permintaan kecilku ini? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera cari cara untuk menjual saham stasiun TV ini. Aku akan membuat stasiun TV ini bangkrut. Kata Feng Yu dengan nada bengis. Paul tidak menyangka Feng Yu menyimpan dendam sedalam itu, dan benar-benar ingin membangkrutkan stasiun TV itu. Tapi kenapa Feng Yu berpikir dia bisa melakukannya? Kau punya uang, tapi kami punya lebih banyak uang daripada kau. Tapi dia juga tahu bahwa Feng Yu serius. Feng, kita lihat saja nanti. Paul menutup telepon dan menggelengkan kepala kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mau memberiku muka.
Sudah kubilang, waktu kita di Microsoft, kita tidak akur. Paul tidak mengatakan Feng Yu akan membangkrutkan stasiun TV tersebut. Jika ia melakukannya, bagaimana ia akan menjual sahamnya? Stasiun TV tersebut kini memegang hak siar langsung dan ulang untuk banyak acara Olimpiade, menjadikannya berharga. Ia harus menemukan cara, alasan yang tepat, untuk menjual sahamnya. Terlepas dari apakah Feng Yu mampu melakukannya atau tidak, reputasi stasiun TV pasti akan rusak. Meskipun ia percaya bahwa selama para pemegang saham tetap bertahan, stasiun TV tidak akan bangkrut. Tetapi bertarung dengan Feng Yu hanya demi pertempuran pasti akan merugikan musuh 1000 kali lipat dan merugikan dirinya sendiri 800 kali lipat. Dia mendengar bahwa Feng Yu telah membeli gedung Empire State di New York, dan Feng Yu juga punya teman Rusia yang kaya. Konon katanya adalah Taipan Perdagangan dan Pertambangan Rusia. Jika orang itu juga menawarkan bantuan, itu akan menjadi situasi yang merugikan semua pihak, di mana seseorang akan melukai musuh hingga 1000 kali lipat dan kehilangan 1000 kali lipat miliknya sendiri. Baiklah, mungkin kita bisa bicara dengan Bill untuk berkoordinasi. Dan setelah dia menarik uangnya, kita bisa kembali berurusan dengan Feng Yu. Apa yang dikatakan Feng Yu kepada Paul tadi adalah membiarkan Paul menjual saham stasiun TV itu, dan kemudian dia dapat mengambil kesempatan untuk membesar-besarkan masalah ini dan membuat stasiun TV itu mati lebih cepat. Sore harinya, pembawa acara yang melontarkan ucapan tidak senonoh saat siaran langsung TV kemarin telah meminta maaf secara terbuka, dan pihak stasiun TV pun langsung mengumumkan pemecatan pembawa acara tersebut, dan setelah itu, seolah-olah insiden itu sudah berakhir. Tuan Feng, Anda sangat efisien. Pembawa acara kemarin meminta maaf secara terbuka hari ini. Luar biasa. Atas nama delegasi Olimpiade kami dan semua atlet yang berpartisipasi, saya ingin mengucapkan terima kasih. MA tahu merasa lebih rileks daripada berendam air panas di hari yang dingin. Ucapan terima kasihnya sangat menyentuh hati. Awalnya ia mengira itu ulah kedutaan, tetapi kemudian menyadari bahwa mereka bahkan belum menghubungi stasiun TV tersebut. Laoma, sudah kubilang, kalau kita diperlakukan tidak adil di Atlanta, kau bisa datang padaku. Masalah ini selesai di sini untuk saat ini, tapi jelas belum berakhir. MA tahu dan yang lainnya puas, tetapi Feng Yu tidak. Reputasi Tiongkok sudah tercoreng. Apakah permintaan maaf cukup untuk mengakhirinya? Bahkan jika pembawa acaranya dituntut atas pencemaran nama baik, Feng Yu tidak akan puas. Bukankah stasiun TV sudah meminta maaf? Bukankah panitia penyelenggara sudah meminta maaf? Kalau begitu masalah ini, belum selesai. Ayo. Di kursi penonton yang dipenuhi orang Eropa dan Amerika, tampak lautan merah yang sangat menarik perhatian. Pakaian mereka yang seragam, warna kulit yang sama, dan slogan-slogan mereka yang senada menarik perhatian banyak orang. Hari ini adalah final lari 5000 meter putri. Wang Junxia, si rusa oriental, adalah atlet dengan peluang menang terendah menurut Bandar Taruhan, yang membuktikan bahwa mereka juga yakin Wang Junxia memiliki peluang menang terbesar. Untuk acara sepenting ini, tim pemandu sorak Tiongkok tentu saja datang. Feng Yu meminta seseorang memesan tiket di sebelahnya terlebih dahulu dan menyediakan beberapa bendera nasional untuk mereka pegang. Seperti yang diharapkan, Wang Junxia tidak mengecewakan semua orang. Setelah beberapa putaran, ia mulai memimpin dan terus memimpin hingga akhir. Tidak ada atlet lain yang mampu mengancam posisi terdepan Wang Junxia. Ketika Wang Junxia melewati garis finish, sorak-sorai meriah dari tribun. Runner-up tertinggal jauh di belakang, semakin menegaskan dominasinya. Sebagian penonton dari negara lain bersorak, sebagian lainnya mendesah, karena atlet negaranya kalah. Wang Junxia mengambil bendera nasional dari pelatihnya dan berlari mengelilingi lapangan lagi. Sesampainya di kelompok pendukung Huaxia, ia berhenti sejenak dan melambaikan tangan kepada rekan senegaranya di tribun. Lihat, itu rusa dewa oriental negara kita, pelari jarak jauh wanita nomor 1 dunia, yang memecahkan rekor Olimpiade. Teriak seorang karyawan Feng Yu Electronics kepada orang asing di sebelahnya. Meskipun orang asing itu tidak mengerti, ia tahu bahwa orang ini dan orang yang memegang bendera nasional berasal dari negara yang sama. Ia dengan ramah mengacungkan jempol sebagai ucapan selamat, yang membuat karyawan Feng Yu Electronics itu semakin bangga. Mereka semua berpikir bahwa Wang Junxia masih bisa memenangkan kejuaraan 10.000 meter, tetapi Feng Yu jelas ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, karena perlombaan 5.000 meter dan 10.000 meter dijadwalkan terlalu berdekatan, kekuatan fisik Wang Junxia belum pulih sepenuhnya, dan atlet dari negara lain bersatu untuk menghalangi Wang Junxia. Dan akhirnya Wang Junxia hanya memenangkan medali perak. Namun dalam kehidupan ini, Wang Junxia tidak akan pernah lagi menghadapi dunia sendirian, karena Feng Yu telah membantu dan menyatukan delegasi dari beberapa negara lain. Ya, mereka semua adalah atlet yang tidak memiliki peluang untuk memenangkan medali. Ia membiarkan mereka bersatu dan mengawal Wang Junxia, dan pembayaran yang diberikan Feng Yu hanyalah sejumlah janji finansial. Wang Junxia adalah atlet Tiongkok pertama yang dipromosikan Feng Yu, dan atlet inilah yang paling membuat Feng Yu optimis. Apalagi karena Wang Junxia juga juru bicara Songjiang Automobil. Jika ia menang, efek iklannya akan lebih baik lagi. Terlebih lagi,
aliansi atlet negara lain didalangi oleh Amerika, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Siapa yang tidak bisa? Hari ini, saya akan menulis ulang sejarah. Lomba lari 10.000 meter dimulai, dan tribun kembali dipenuhi warna merah, tetapi kali ini lebih kreatif. Beberapa orang mengenakan kemeja kuning lengan pendek dan topi kuning. Dari kejauhan, para anggota tim pemandu sorak Tiongkok ini tampak seperti membentuk bendera merah bintang 5. Tentu saja, ini tidak sebanding dengan layar manusia yang dilihat Feng Yu saat itu, tetapi tetap cukup untuk menarik perhatian dunia. Ma Tao, yang menyaksikan dari jauh, gemetar karena kegembiraan. Tuan Feng benar-benar penuh perhatian. Ini telah menarik perhatian seluruh dunia kepada penonton Tiongkok, dan pasti juga akan mengingat delegasi Olimpiade Tiongkok ini. Sebagai pemimpinnya, ia telah memberikan kontribusi yang signifikan. Sejak awal, seorang atlet yang tak dikenal, berlari secepat 100 meter, memimpin, mengejutkan semua orang. Apa atlet ini gila? Dengan kemampuanmu, beranikah kau memimpin? Dengan kecepatan seperti itu, kau akan selesai dalam 3.000 meter sebelum 10.000 meter. Wang Junxia telah diberitahu oleh Feng Yu sebelumnya bahwa seseorang akan memimpin perlombaan dan atlet dari negara lain akan bergabung untuk menghalanginya, jadi dia diminta untuk memperhatikan bagaimana dia mendistribusikan energinya dan tidak terlalu cemas. Setelah lebih dari 3.000 meter, pelari yang tadinya memimpin tiba-tiba keluar jalur, memaksanya untuk mengundurkan diri. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ia melambat, ia bertabrakan dengan pelari di belakangnya. Meskipun ia tidak jatuh, pelari yang tadinya berada di posisi kedua justru memperlambat lajunya, sehingga Wang Junxia dapat menyalip beberapa orang. Pada saat ini, atlet lain mulai berakselerasi, membuat lingkaran besar dari belakang, bergegas ke tempat pertama dan mulai memimpin. Meskipun beberapa atlet terus menghalangi Wang Junxia dan mencegahnya menyalip, kecepatan orang-orang di depan terlalu cepat dan mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan tersebut, jadi mereka sedikit bingung. Setelah 8.000 meter, atlet terdepan jatuh ke posisi terakhir. Ketika tertinggal, ia menghalangi beberapa orang, dan Wang Junxia bergegas ke posisi pertama sesuka hatinya dan mulai memimpin. Dalam kehidupan sebelumnya, Wang Junxia harus berlari lebih dari 200 meter sebelum ia dapat mencapai posisi pertama. Tetapi kali ini, ia dengan mudah meraih posisi yang baik dan menjaga pemahaman yang kuat terhadap ritmenya. Para atlet di belakang Wang Junxia mulai cemas, sehingga mereka menggunakan taktik licik. Seorang atlet yang berlari di belakang Wang Junxia tampak berusaha menyalipnya. Tetapi setiap kali ia mengayunkan lengannya, ia akan memukul pinggangnya dengan buku-buku jarinya. Wang Junxia telah menghadapi situasi ini berkali-kali. Ia dengan terampil meningkatkan ayunan lengannya, sehingga atlet di belakangnya tidak berani berlebihan. Menang, Wang Junxia akan menang, kata pelatih itu dengan gembira. Di putaran kedua terakhir, Wang Junxia sudah unggul 20 meter dari posisi kedua. Dengan tingkat teknik dan kekuatan Wang Junxia, ia dijamin akan memenangkan kejuaraan. Tuan Feng, bagaimana Anda tahu bahwa atlet dari negara lain akan bersatu untuk menghentikan Wang Junxia? Tanya sang pelatih penasaran. Ketika Feng Yu memberitahunya bahwa para atlet nasional itu akan bersatu untuk menghentikan Wang Junxia memenangkan kejuaraan, sang pelatih awalnya tidak percaya. Feng Yu bertingkah seperti seorang master Wang Junxia sangat kuat. Koran-koran bahkan mengatakan bahwa dia adalah pelari jarak jauh wanita terkuat. Jadi, jika atlet dari negara lain ingin meraih medali, mereka harus mengalahkan Wang Junxia terlebih dahulu. Wajar saja jika mereka bersatu. Tapi mereka tidak menyangka kita juga bisa bersatu, kan? Dengan kecepatannya saat ini, skor Wang Junxia bisa melampaui 31 poin, yang jelas memecahkan rekor Olimpiade. Pelatih Li, Anda bersenang-senang kali ini. Wang Junxia memenangkan 2 medali emas berturut-turut dan memecahkan rekor Olimpiade. Sungguh patut ditiru, canda seseorang di dekatnya. Hahaha, itu terutama karena Wang Junxia mampu bertahan dalam kesulitan. Jika dia belum pernah menembus batas 5.000 meter sebelumnya dan kekuatan fisiknya belum pulih sepenuhnya, Wang Junxia pasti bisa dengan mudah menembus batas 30 menit. Bagaimanapun, rekor dunia tetap milik Wang Junxia. Saat Wang Junxia berlatih, wajar jika ia hanya bisa mencapai waktu 30 menit. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dia berhasil melewati garis finish. Wang Junxia dari Tiongkok lagi. Dia melewati garis finish dengan waktu 30 menit 48,63 detik, memecahkan rekor Olimpiade. Dia sungguh pantas disebut rusa ilahi oriental. Kekuatan dan statusnya di dunia lari jarak jauh putri sungguh tak tergoyahkan. Teriak komentator dengan penuh semangat. Bendera nasional yang dibentuk oleh lambaian manusia di panggung sekali lagi memancarkan sorak-sorai yang menggelegar. Saat kamera diarahkan ke area itu, semua orang di area itu tiba-tiba mengangkat spanduk serempak. Di spanduk itu tertulis kata-kata dalam bahasa Mandarin Rusa Ilahi Timur, kekuatan tak tertandingi. Dan di bawahnya, ada pola kepingan salju, yang sangat mengesankan. Senyum tersungging di bibir Feng Yu. Iklan Rusa Ilahi Oriental Songjiang bisa diluncurkan ke pasaran.
Rusa Oriental mendominasi lari jarak jauh putri. Wang Junxia memenangkan nomor 5.000 meter dan 10.000 meter, memecahkan rekor Olimpiade di keduanya. Media besar maupun kecil melaporkan berita ini. Sang juara Olimpiade memang layak disebut, tetapi dibandingkan dengan seseorang seperti Wang Junxia yang telah memenangkan 2 kejuaraan dan memecahkan rekor Olimpiade, berita ini tidak memiliki nilai berita yang signifikan. Gambar yang menyertai berita ini bukanlah Wang Junxia yang melewati garis finish, ataupun Wang Junxia yang mengelilingi lapangan sambil memegang bendera nasional, tetapi Wang Junxia yang diwawancarai setelah perlombaan, berdiri di samping mobil dan diwawancarai. Wang Junxia bersandar di kendaraan off-road yang tampak dominan sambil tersenyum. 2 medali emas tergantung di lehernya, begitu berkilau. Banyak orang memperhatikan bahwa logo mobil tempat Wang Junxia bersandar tampak familiar. Membalik koran, mereka melihat berita menarik lainnya, yaitu foto tim pemandu sorak Tiongkok. Salah satu foto tersebut membuat mereka segera kembali ke berita sebelumnya. Ikon kepingan salju ini persis sama dengan logo mobil tempat Wang Junxia bersandar. Keesokan harinya, 1 halaman penuh iklan muncul di surat kabar. Iklan ini begitu menonjol di antara halaman yang penuh dengan berita Olimpiade sehingga bisa dilihat sekilas. Songjiang, rusa Oriental akan segera dijual. Rusa Oriental, kekuatannya tak tertandingi. Sebuah gambar, slogan iklan sederhana, dan seluruh halaman menarik minat banyak orang yang menelepon untuk berkonsultasi menggunakan informasi kontak di bawah ini. Songjiang Automobil telah berinvestasi besar dalam periklanan kali ini. Biaya endorsement-nya tidak tinggi, tetapi biaya untuk surat kabar, halte bus, iklan TV, DLL juga tidak rendah. Feng Yu juga telah merencanakan untuk merugi besar tahun ini. Yang terpenting adalah dapat memasuki pasar Amerika dan mendapatkan pijakan di sini. Feng Yu sudah menghubungi distributor, tetapi karena merek Songjiang kurang dikenal, biaya agensinya relatif tinggi. Lebih lanjut, distributor tersebut menyarankan agar mereka hanya menjual kendaraan off-road ini dan harus memiliki nama yang menarik. Feng Yu berpikir cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan logo Rusa Oriental untuk menonjolkan kemampuan off-road mobil yang luar biasa. Dan penunjukan Wang Junxia, yang dijuluki Rusa Oriental, sebagai juru bicaranya sungguh tepat. Dealer juga menawarkan 2 saran membandingkan performa mobil ini dengan mobil mewah lain dengan harga serupa, dan menonjolkan keunggulannya sendiri. Jenis iklan ini legal di Amerika Serikat. Misalnya, ada iklan Coca-Cola di mana seorang anak membeli 2 kaleng Pepsi, tetapi menggunakannya sebagai bantal agar ia bisa memasukkan koin dan membeli sekaleng Coca-Cola. Implikasinya adalah Coca-Cola menghancurkan Pepsi. Pepsi membalas dengan iklan di mana sebuah truk yang membawa Pepsi membalikan sebuah truk Coca-Cola. Dealer tersebut menyewa seseorang untuk melakukan peninjauan dan memilih beberapa kendaraan untuk dibandingkan. Salah satunya adalah Hummer Amerika, dan yang lainnya adalah Toyota 4500 Jepang, yang keduanya berfokus pada kenyamanan dan efisiensi bahan bakar. Mereka kemudian membandingkannya dengan Cherokee untuk menunjukkan kemampuan off-road Songjiang Oriental DR yang tangguh. Semuanya berjalan sesuai rencana Feng Yu. Menurut agen tersebut, banyak orang yang bertanya tentang produk tersebut, dan beberapa tertarik untuk memesan. Jika iklan tersebut terus ditayangkan, penjualan pasti akan terus meningkat, dan popularitas merek tersebut akan terus meningkat. Namun saat itu, suara lain muncul. Cina juga punya mobil bagus, industri otomotif Cina selalu tertinggal. Rusa Oriental Songjiang ini jelas tidak sebagus yang diiklankan. Meskipun parameter performanya bagus, mungkin perlu perbaikan besar setelah hanya 500 km. Ini adalah kata-kata asli dari sebuah acara bincang-bincang di sebuah stasiun TV, dan stasiun TV inilah yang ingin dihancurkan Feng Yu. Bos, saya sudah mendapatkan daftar pemegang saham stasiun TV. Semuanya ada di sini. Mereka jelas melakukan ini dengan sengaja. Ralph menyerahkan sebuah dokumen kepada Feng Yu. Dia juga tahu tentang masalah ini. Melihat wajah Feng Yu yang muram, dia merasa bosnya pasti akan memulai balas dendam yang gila. Atasan saya sebelumnya berpesan agar saya meluangkan waktu, mengumpulkan informasi, lalu mencari solusi. Namun, setelah ini terjadi, saya tahu saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tak hanya di acara bincang-bincang, mereka juga memfitnah mobil Songjiang Oriental Shenlu di banyak program, dan membuat video yang membesar-besarkan kekurangan mobil Oriental Shenlu beberapa kali dan memutarnya berulang kali, yang penuh dengan provokasi. Wilson, bagaimana persiapanku? Mata Feng Yu berkedut, dan dia tak bisa lagi menahan amarahnya. Kami siap dan bisa menuntut kapan saja. Dan saya berjanji akan membawa masalah ini ke tingkat diskriminasi rasial dan menimbulkan kerusakan yang menghancurkan bagi stasiun TV mereka. Di Amerika Serikat, diskriminasi rasial merupakan masalah yang sangat berpengaruh. Segala hal yang berkaitan dengan diskriminasi rasial akan ditanggapi dengan sangat serius. Wilson sedang bersiap untuk menggugat stasiun TV tersebut atas dasar diskriminasi terhadap orang Asia. Mengapa mereka mengatakan bahwa atlet Tiongkok mengandalkan doping untuk meraih hasil? Itu diskriminasi terhadap kebugaran fisik orang Asia. Wang Junxia baru saja memecahkan 2 rekor Olimpiade dan lulus tes doping.
Yang cukup untuk membuktikan bahwa ras kuning juga dapat mendominasi lapangan. Beritahu pemilik stasiun TV bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh mereka katakan atau lakukan. Perintah Feng Yu. Beberapa orang memang jahat. Feng Yu tidak puas dengan permintaan maaf terakhir, dan sekarang mereka membuat masalah lagi. Oke, bos. Saya janji program-program stasiun TV mereka akan dihentikan sementara selama gugatan ini berlangsung. Mereka harus membayar biaya iklan yang sangat besar kepada pengiklan dan mengganti biaya TV kabel kepada pengguna yang membayar. Sekalipun gugatan kita tidak diterima, stasiun TV mereka akan terpukul keras, kata Wilson dengan yakin. Sulit untuk berhasil dalam menuntut ganti rugi. Lagi pula, Wilson menggugat stasiun TV tersebut sebagai pengacara untuk orang kuning tertentu, bukan sebagai pengacara untuk delegasi Olimpiade Cina. Delegasi Olimpiade merasa puas setelah tuan rumah meminta maaf dan diberhentikan, dan tidak bermaksud membesar-besarkan masalah tersebut dan memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Feng Yu tidak punya cara untuk memengaruhi pikiran Emma Tao, dan karena ini melibatkan politik, dia tidak bisa mengatakan apapun. Baiklah, silakan. Aku berharap bisa melihat hasilnya sesegera mungkin, kata Feng Yu dengan suara berat. Akan lebih baik jika Paul Allen juga membayar uangnya. Feng Yu akan senang kalau begitu. Sial, kamu selalu sombong sekali padaku. 3 hari kemudian, sebuah gugatan hukum yang menggemparkan Amerika Serikat dilaporkan. Seorang pengusaha Tiongkok mengajukan gugatan terhadap stasiun TV 20 atas pernyataan yang tidak pantas, karena yakin bahwa pihak lain mendiskriminasi ras kulit putih. Ia menuntut agar seluruh pemegang saham stasiun TV tersebut meminta maaf kepada publik dan memberikan kompensasi atas kerugian mental senilai total $1 juta AS. Beberapa kata kunci seperti diskriminasi rasial dan $1 juta menjadi diingat oleh orang-orang, dan kejadian ini bahkan menarik perhatian Presiden Clinton. Lagi pula, ia juga menyampaikan pidato pada upacara pembukaan Olimpiade. Dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi masalah besar. Jika pihak lain memenangkan gugatan, itu akan berdampak besar padanya juga. Dia mengklaim telah menghapus diskriminasi rasial. Apakah para pemegang saham stasiun TV ini omong kosong? Feng Yu membesar-besarkan kasus ini, menarik perhatian seluruh Amerika Serikat. Paul Allen sedang bernegosiasi dengan seorang pengusaha untuk menjual sahamnya di sebuah stasiun televisi. Stasiun tersebut memiliki hak siar Olimpiade, serta beberapa hak siaran langsung, dan nilainya telah meningkat secara signifikan. Jika ia menjualnya sekarang, Paul Allen akan mendapat untung. Negosiasi berjalan sangat lancar dan harga pun disepakati. Tepat sebelum penandatanganan kontrak, bawahan pengusaha itu masuk sambil membawa koran. Setelah membaca koran, pengusaha itu berdiri dan menatap Paul Allen dengan ekspresi tidak senang. Tuan Allen, saya menghormati Anda sebagai pemegang saham Microsoft, tetapi Anda tidak bisa berbohong kepada saya seperti ini. Stasiun TV ini sedang dalam masalah besar, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Semua persyaratan yang baru saja kita sepakati tidak sah. Saya tidak akan pernah membeli saham di stasiun TV seperti ini. Paul Allen tampak terkejut. Stasiun TV itu dalam masalah besar? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ini koran, baca sendiri. Pihak lain melempar koran itu dan berbalik. Paul Allen meraih koran di mejanya. Judul berita di halaman depan membuatnya marah. Sebuah stasiun TV dituduh melakukan diskriminasi rasial? Apa yang sebenarnya terjadi? Pengusaha Cina? Pasti Feng Yu. Sialan. Dia benar-benar ingin membuat stasiun TV ini bangkrut. Apa dia tidak menjelaskan masalah ini kepada Feng Yu? Kenapa Feng Yu masih mengungkitnya? Dan bagaimana masalah ini bisa meningkat menjadi diskriminasi rasial? Bisnis apapun di Amerika Serikat yang terlibat dalam diskriminasi rasial akan mengalami kemerosotan yang dahsyat. Berbagai masalah akan muncul, bahkan menyebar dari perusahaan ke individu itu sendiri. Tidak, aku tidak bisa membiarkan masalah ini melibatkannya. Aku benar-benar tidak bisa. Tunggu. Kenapa tidak mengubah hal buruk menjadi hal baik? Hei, apa kamu sudah baca koran? Paul Allen dari Microsoft mengatakan kepada wartawan bahwa dia sangat kecewa dengan stasiun TVX dan berencana menjual sahamnya. Dia sangat menentang diskriminasi rasial. Paul Allen juga punya saham di stasiun TV itu? Tapi stasiun TV itu benar-benar keterlaluan. Bagi para atlet, doping adalah berita paling negatif yang memengaruhi karir mereka. Bukankah si rusa ilahi oriental itu lulus tes? Dia pemegang rekor dunia dan tidak perlu doping sama sekali. Kudengar pemegang saham utama stasiun TV itu yang berada di balik semua ini. Dia pernah melontarkan pernyataan diskriminatif terhadap orang kulit hitam dan Asia sebelumnya, tetapi tim hukumnya membebaskannya dari semua tuduhan. Kali ini dia tamat. Pengusaha Tiongkok yang menggugatnya adalah orang yang sama yang membeli Empire State Building. Dia bahkan lebih kaya darinya. Orang sialan ini, karena ucapannya yang tidak pantas, media dunia sekarang mengutuk Amerika Serikat dan Olimpiade kita. Ini akan berdampak negatif yang sangat besar bagi kita. Sekarang beberapa media asing mengatakan bahwa Olimpiade kita buruk, kata seorang kontraktor Olimpiade. Kebetulan itu stasiun TV lokal Atlanta, dan itu saluran satelit. Kami harus melakukan sesuatu.
Bagaimana kita harus menghadapinya? Sidangnya belum dimulai dan kesalahannya belum terbukti. Lagi pula, bukan dia yang membuat pernyataan tidak pantas itu, tapi hanya seorang komentator. Bukankah komentator itu sudah dipecat? Tanya seseorang. Itu berbeda. Tidak akan ada yang percaya komentator yang berani mengatakan itu, meskipun itu benar. Kita harus menunjukkan sikap kita. Saya dengar gubernur kemarin mengatakan bahwa dia akan menjatuhkan sanksi atas hal ini dan menenangkan masyarakat. Protes-protes itu akan menghabiskan banyak uang kita. Para kontraktor Olimpiade juga sedang mendiskusikan cara mengurangi dampaknya. Tentu saja, mereka tidak melakukannya demi keadilan. Mereka hanya ingin meraup untung. Mereka tidak mengantisipasi banyaknya demonstran dan demonstrasi yang akan sangat merusak citra Olimpiade. Feng Yu menatap koran itu dengan heran, lalu menatap Wilson. Stasiun TV ini diperintahkan untuk berhenti siaran begitu cepat? Apakah metodemu begitu efektif? Wilson mengangguk, lalu menggelengkan kepala. Bos, meskipun aku ingin mengakuinya, ini bukan salahku. Sepertinya Paul Allen adalah orang pertama yang mengeluarkan pernyataan publik setelah berita itu tersiar, yang hanya menegaskan bahwa stasiun itu mendiskriminasi orang Asia. Kemudian, semua kontrak iklan yang awalnya dinegosiasikan stasiun itu dihentikan, menyebabkan mereka menderita kerugian yang signifikan. Pembatalan iklan besar-besaran semakin merusak citra mereka, menyebabkan rating mereka anjlok. Singkatnya, pembatalan stasiun itu bukan sepenuhnya salahku. Pernyataan Paul Allen mungkin menjadi katalis yang memicu serangkaian perubahan. Tapi mengapa Paul Allen melakukan ini? Jelas sekali dia membantu saya. Feng Yu tiba-tiba berpikir bahwa Paul Allen selalu ingin memiliki stasiun televisi. Dan ini bukan rahasia lagi di kalangan manajemen Microsoft. Setelah Paul Allen membuat pernyataannya, nilai stasiun televisi tersebut telah menyusut secara signifikan. Para pemegang saham pasti akan bersemangat untuk menjual saham mereka, dan harganya pasti akan sangat rendah. Jika stasiun TV dapat memenangkan gugatan, atau menjamin bahwa ia dapat terus beroperasi tanpa mengalami kerugian, maka reputasi stasiun TV tersebut dapat dipulihkan. Mengenai penghentian siaran, koneksi Paul Allen seharusnya dapat memastikan pemulihan tersebut. Artinya, Paul Allen dapat mengambil sikap moral yang tinggi sambil memanfaatkan peluang untuk membeli stasiun TV dengan harga murah. Sekalipun reputasi stasiun TV tersebut hancur, tim produksinya tetap ada, dan stasiun TV tersebut dapat terus menghasilkan uang dengan mengganti namanya. Feng Yu mencubit dagunya. Bukankah Masao Kameda selalu bilang ingin membeli stasiun TV untuk menjual produk dewasa? Lagi pula, stasiun TV ini kan saluran satelit, jadi seharusnya cocok, kan? Setelah membelinya, semuanya, mulai dari logo stasiun hingga programnya, akan dirombak total, seburuk apapun reputasinya sebelumnya. Mengubah stasiun ini menjadi saluran dewasa pasti akan sangat menarik. Di masa mendatang, surat kabar akan melaporkan bahwa pendahulu stasiun TV dewasa Six Sense, stasiun TV 20, bangkrut karena pembawa acaranya melontarkan pernyataan diskriminatif saat siaran langsung upacara pembukaan Olimpiade Atlanta. Stasiun tersebut akhirnya diakuisisi oleh Taipan Porno Jepang, Masao Kameda. Feng Yu sangat senang melihat situasi ini. Memikirkan hal ini, Feng Yu segera menelepon Kameda Masao dan menceritakan kepadanya tentang situasi tersebut. Benar saja, Masao Kameda langsung tertarik. Menurut Feng Yu, stasiun TV ini memiliki peralatan lengkap dan saluran satelit. Nilainya memang sedang turun, tetapi baginya, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Ia bisa menghemat banyak uang dengan membelinya. Delegasi Olimpiade mengetahui penangguhan stasiun, dan MA Tao menelepon lagi untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Feng Yu. Ia tidak menyangka Tuan Feng begitu berkuasa. Ia benar-benar telah membuat stasiun membayar harga yang mahal. Dia juga merasa bangga. Mari kita lihat stasiun TV mana yang berani memfitnah seperti ini di masa depan, dan siapa yang berani meremehkan atlet Tiongkok di masa depan. Para pemegang saham stasiun TV ini merasa sangat tidak beruntung. Gara-gara komentator idiot itu, stasiun TV tersebut berada dalam kesulitan besar, menyebabkan mereka kehilangan banyak uang. Dan Paul Allen, sebagai pemegang saham stasiun TV, justru mendukung pendapat orang luar dan berbalik menyerang orang-orangnya sendiri. Dan para pengunjuk rasa bodoh itu, apa hubungannya ini dengan kalian? Kenapa kalian ikut campur? Beberapa pemegang saham mulai mempertimbangkan untuk menarik diri dan mencari pembeli untuk menjual saham mereka. Mereka mengakui telah menderita kerugian dan sama sekali tidak bisa membiarkan diri mereka dicurigai melakukan diskriminasi rasial. Olimpiade masih berlangsung, dan Feng Yu tidak lagi peduli dengan urusan stasiun TV, menyerahkannya kepada Masao Kameda untuk ditangani. Feng Yu pergi ke Bandara Atlanta hari ini untuk menjemput Lina. Ia meminta Lina datang ke Amerika Serikat untuk bermain. Lina sebenarnya sudah lama ingin datang ke Amerika Serikat untuk melihat seperti apa surga atau neraka itu. Bukankah ada dialog di film Beijingers in New York kalau kau mencintai seseorang, kirim dia ke Amerika, karena di sana surga. Kalau kau membenci seseorang, kirim dia ke Amerika, karena di sana neraka. Serial TV ini sangat populer di Cina, dan juga membuat banyak orang ingin mengunjungi Amerika Serikat untuk melihat surga di sana.
Karena Olimpiade, ada penerbangan sementara tambahan dari Beijing ke Atlanta, tetapi Anda harus pindah sebelumnya. Di bandara, Lina menyeret koper besar, mengenakan kacamata hitam, dan pakaiannya awet muda dan modis. Semuanya dari merek internasional, tentu saja, dibeli oleh Feng Yu. Melihat Feng Yu, Lina tiba-tiba menghambur ke pelukannya. Para pengawal Feng Yu dengan cekatan menyeret barang bawaannya. Mereka semua mendesah dalam hati, berkata bahwa menjadi kaya itu nikmat. Mereka sering berganti pacar. Tahun lalu, gadis Rusia berambut pirang itu, tapi tahun ini, gadis Cina berambut hitam. Kapan aku bisa seperti itu? Ayo, pulang bareng aku dan istirahatlah. Besok ada final tenis meja yang mau kamu tonton. Lina hanya suka menonton tenis meja. Atau mungkin karena kebanyakan orang di Tiongkok suka menonton tenis meja saat itu. Menonton sepak bola, terlalu mahal. Rumah? Kamu beli rumah di sini juga? Olimpiade kurang dari sebulan lagi. Kenapa kamu beli rumah? Ya, kalau kamu ikut, bakal repot banget tinggal di hotel. Apalagi dengan banyaknya supir dan pengawal. Kita bisa jual rumah ini nanti. Dan kita nggak bakal rugi, kata Feng Yu dengan sangat cerdik. Saat ini, harga hotel di Atlanta telah meningkat pesat. Menginap di hotel selama setengah bulan lebih mahal daripada membayar pajak properti selama setahun. Akan lebih baik membeli rumah. Lagi pula, harga rumah di sini tidak mahal dan tidak setinggi di Seattle. Setelah pulang, Feng Yu membawa Lina ke atas. Setelah bercinta, Lina meringkuk dengan kepala di dada Feng Yu. Kenapa kau menyewa begitu banyak pengawal? Apa keamanan dia seburuk itu? Tanya Lina cemas. Kau sudah kaya raya sekarang. Bukankah kau bilang kau bisa menghabiskan semuanya dalam 2 kehidupan? Kenapa kau tidak kembali ke Tiongkok saja? Kenapa kau harus tinggal di sini? Karena Olimpiade, jadi ada lebih banyak orang. Makanya kami punya pengawal tambahan. Biasanya, hanya ada 2 orang yang mengikuti saya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di AS cukup besar. Selama kamu tidak pergi ke daerah kumuh yang berbahaya itu, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Setidaknya, saya sudah lama di AS, dan belum terjadi apa-apa. Feng Yu tahu Lina ketakutan melihat 8 pengawal. Sebenarnya, jika ia tidak menjemput Lina hari ini, Feng Yu tidak akan mengerahkan pengawal sebanyak itu. Namun, pikiran Lina sama seperti ketika ia pertama kali datang ke Amerika Serikat, ia selalu merasa bahwa negara manapun yang tidak memiliki larangan senjata api itu berbahaya. Apakah benar-benar ada daerah kumuh di Amerika Serikat? Lina menatapnya dengan mata terbelalak, tanpa agak tidak percaya. Mereka memang ada, dan memang ada orang-orang yang tidak punya cukup makanan dan tidak mampu bersekolah. Orang Amerika mengklaim negara mereka begitu hebat, tetapi Anda bisa mengabaikannya begitu saja. Daerah kumuh adalah tempat yang berbahaya, dan Anda harus benar-benar menjauhinya. Masih ada beberapa tempat yang layak dikunjungi di Amerika Serikat. Setelah kita menonton final tenis meja besok, saya akan mengajak Anda ke sana. Malam harinya, Feng Yu mengundang seorang koki hotel berbintang Michelin untuk menyiapkan hidangan Prancis autentik untuk Lina. Namun, komentar Lina membuat Feng Yu bingung. Enak sih, tapi setiap hidangannya terlalu kecil dan merepotkan. Saya baru saja menggigit hidangan itu, dan piringnya langsung diambil. Lagi pula, saya sama sekali tidak suka sup. Apakah ini makanan barat terbaik? Ini makanan Prancis barat. Kalau kamu tidak suka, kita bisa mengundang koki Italia besok. Lihat saja hidangan mana yang kamu suka. Dan lain kali kamu bisa minta mereka membuatkannya sesuai keinginanmu tanpa perlu berbasa-basi. Feng Yu merasa bahwa etiket makan barat, di mana hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup disajikan dalam urutan tertentu, hanyalah bentuk pamer dari kaum bangsawan feodal. Saat makan, saya secara alami memesan apapun yang saya suka. Tidak perlu menu tetap, dan tentu saja tidak ada urutan yang kaku. Koki ini payah. Dia malah bikin Lina nggak senang. Lain kali aku nggak akan ngasih dia lagi. Bos, Ralph ada di sini. Biarkan dia masuk. Feng Yu sedikit mengernyit. Kenapa Ralph datang saat makan malam? Apa terjadi sesuatu? Bos, Anda meminta saya untuk diam-diam membantu Tuan Masao Kameda dalam mengakuisisi saham stasiun TV itu. Tetapi Tuan Allen juga sedang dalam proses akuisisi saham. Saya bertemu Tuan Allen hari ini. Ralph sedikit gugup. Sepertinya dia telah mengacaukan masalah ini. Tanpa diduga, Feng Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh itu hanya kebetulan. Apa masalahnya? Kalau dia bisa membeli saham stasiun TV, kenapa kita tidak? Lagi pula, kita baru saja menjual Six Sense. Ngomong-ngomong, apa dia bilang sesuatu? Feng Yu sama sekali tidak peduli. Apa bedanya jika dia tahu? Lagi pula, dia dan Paul Allen bukan teman. Ralph menghela napas lega. Ia senang bosnya tidak marah. Ia pergi melihat kantor yang telah dipesankan Feng Yu untuknya di gedung Empire State. Jauh lebih baik dari yang dibayangkannya. Karena bosnya begitu baik kepadanya, ia harus bekerja keras untuk membalasnya. Ia bisa mendapatkan lebih banyak, kan?
Tuan Allen tidak mengatakan apa-apa. Dia terkejut melihat saya, tetapi dia tampak tidak senang. Tidak apa-apa. Siapa peduli dia senang atau tidak? Kamu sudah makan? Minta Koki memasak sesuatu untukmu, kata Feng Yu santai. Ralph menoleh dan melihat hidangan penutup sudah disajikan, yang berarti makan malam sudah hampir selesai. Ia menolak tawaran Feng Yu karena melihat seorang wanita asing di samping bosnya. Melihat betapa dekatnya wanita ini dengan bosnya, dan cinta yang mendalam di matanya, ia sedikit bingung. Ia belum mendengar bahwa bosnya putus dengan gadis Rusia itu, jadi mengapa gadis Cina ini tiba-tiba muncul? Apakah bosnya berkencan dengan dua wanita di saat yang sama? Dia pernah melihat hal semacam ini sebelumnya, dan tampaknya bosnya tidak terkecuali. Namun, dalam situasi ini, rasanya lebih tidak pantas baginya untuk tinggal makan malam. Pilihan terbaik adalah segera menyelesaikan tugas yang diberikan atasannya, lalu kembali ke Seattle untuk memantau Microsoft. Meskipun ia memiliki orang yang ditugaskan untuk memantaunya, hal itu tidak senyaman jika ia bisa memantaunya sendiri. Setelah Ralph pergi, Lina bertanya dengan takut-takut, apakah aku mengganggumu saat bekerja? Tidak, ini hanya masalah kecil. Apakah ada tempat yang ingin kau kunjungi? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Membantu Six Sense mengakuisisi stasiun TV sebenarnya hanya masalah kecil. Kudengar Taman Olimpiade sangat terkenal. Ayo kita ke sana nanti. Pasti menarik, kata Lina dengan penuh harap. Namun Feng Yu terkejut ketika mendengarnya tidak, kecuali di sana, tempat lain pun baik-baik saja, tapi bukan di sana. Yang diingat orang-orang tentang Olimpiade ini bukanlah bahwa ini adalah Olimpiade yang ke-100, bukan bahwa Olimpiade ini memecahkan banyak rekor dunia, bukan bahwa Olimpiade ini memecahkan rekor sejarah jumlah penonton dan penjualan tiket, tetapi bahwa sebuah tragedi yang tidak terduga terjadi di Olimpiade ini. Amerika Serikat mengklaim telah menginvestasikan lebih dari 220 juta dan puluhan ribu petugas polisi untuk bertanggung jawab atas keamanan selama Olimpiade. Tetapi hasilnya adalah tragedi di mana 2 orang meninggal dan ratusan lainnya terluka. Lucunya, detonatornya jelas-jelas sudah ditemukan, tetapi tak satupun polisi yang datang tahu cara menjinakkan bom. Akibatnya, detonatornya meledak, dan paku serta pecahan peluru di dalamnya menyebabkan kerusakan parah. Yang menarik di sini adalah meskipun polisi telah dipanggil, staf dan polisi Taman Olimpiade tidak dapat mengevakuasi kerumunan tepat waktu. 5 menit seharusnya cukup untuk memastikan semua orang dievakuasi dan seharusnya tidak ada korban jiwa. Kemudian, untuk menenangkan opini publik, mereka mengarang cerita bohong dan menangkap petugas taman yang telah memanggil polisi sebagai tersangka. Sebulan kemudian, mereka membuktikan bahwa petugas tersebut tidak bersalah. Penjahat yang sebenarnya tertangkap secara tidak sengaja dalam kasus lain 7 atau 8 tahun kemudian. Feng Yu, seperti banyak orang lainnya, dengan jahat berspekulasi bahwa penjahat yang sebenarnya yang tertangkap itu mungkin kambing hitam, dan bahwa polisi telah memaksakan kesalahan kepadanya untuk mendapatkan pengakuan. Bagaimana mungkin Feng Yu membiarkan Lina pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Ia tidak ingat persis waktu kejadiannya, tetapi yang pasti terjadi saat Olimpiade. Jadi, selama periode ini, Feng Yu tidak akan pernah mengizinkan Lina pergi ke Taman Olimpiade. Lina menatap Feng Yu yang gugup, sedikit bingung kenapa tidak. Sayang sekali kalau datang ke sini dan tidak pergi ke Taman Olimpiade. Terlalu banyak orang, jadi tidak aman. Coba pikirkan, semua orang punya ide yang sama denganmu. Dan saat ini ada banyak turis asing di Amerika Serikat, dan mereka semua akan pergi ke sana. Kita bisa menunggu sampai Olimpiade selesai. Lalu kamu bisa bermain sesukamu. Feng Yu langsung mengarang alasan. Tapi Olimpiade sudah selesai, dan aku harus kembali ke sekolah. Lina sedikit kecewa. Ia tak pernah menyangka Feng Yu akan berbohong padanya. Dalam benaknya, Feng Yu tak akan pernah berbohong padanya. Baik-baik ya, aku akan mengajakmu ke tempat wisata lainnya. Aku jamin semuanya seru. Taman Olimpiade tidak banyak, hanya ada beberapa patung selebritas dan semacamnya. Apa kau tertarik? Feng Yu mulai membujuknya. Coba ingat saat pertama kali kita ke tembok besar. Apa kita bersemangat sebelum mendaki, tapi lama-lama jadi bosan? Benar. Kita bicarakan nanti saja. Kudengar ada taman di Amerika Serikat tempat kita bisa menambang emas. Tanya Lina bersemangat. Itu semua digembar-gemborkan media untuk menarik wisatawan. Kalaupun kamu ambil emas, berapa harganya? Aku bisa belikan emas sebanyak yang kamu mau. Atau aku bisa mengubahnya menjadi biji emas dan menaburkannya di tanah supaya kamu ambil dan mainkan? Canda Feng Yu. Yang disebut perburuan emas itu tak lebih dari biji emas dengan kemurnian rendah. Sebuah aksi publisitas. Seperti slogan tembok besar kalau belum pernah ke tembok besar, berarti belum jadi orang sejati. Apakah itu berarti sudah pernah ke sana dan menjadi orang sejati? Lagi pula, tembok besar memang tak banyak yang bisa dilihat. Lebih baik mengunjungi beberapa kota kuno. Lina memutar matanya ke arah Feng Yu. Kau melemparnya di depanku. Jadi apa gunanya mengambilnya? Lagi pula, aku tidak akan mengambilnya bahkan jika kau melemparnya di depanku. Ya, itulah yang kami inginkan.
Kami tidak menginginkan barang-barang yang telah dibuang orang lain. Kami harus membuat mereka menyerahkannya kepada kami. Kami tidak bisa menoleransi hal itu jika kami tidak memiliki sikap yang baik. Lina begitu terhibur oleh Feng Yu hingga ia lupa apa yang terjadi di Taman Olimpiade. Kemudian, mereka berdua kembali ke kamar dan mengobrol tanpa henti secara pribadi. Apa katamu? Oke, aku mengerti. Baiklah, lanjutkan saja. Jangan merasa bersalah karena menghabiskan uang. Yang aku inginkan adalah hasilnya. Lina memperhatikan Feng Yu tanpa tidak senang dan bertanya dengan khawatir. Ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu di perusahaan? Kenapa kamu tidak kembali dan mengurusnya? Kita sudah lama tidak ada di sini. Itu bukan kecelakaan di perusahaan, itu kecelakaan di Taman Olimpiade. Untungnya, kami tidak pergi ke sana saat itu. Feng Yu menceritakan kejadiannya kepada Lina. Ya, untung saja kita tidak pergi. Kau benar, tidak aman kalau terlalu banyak orang. Menurutmu apa yang dipikirkan orang yang memasang bom itu? Apa keuntungan yang didapatnya? Lina mengagumi kejelian Feng Yu. Sejujurnya, Feng Yu tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Mungkin dia hanya ingin mempermalukan pemerintah AS di depan seluruh dunia. Jika itu tujuannya, maka dia telah mencapainya. Selain itu, orang ini juga secara tidak langsung membantu Feng Yu, menyebabkan Komite Olimpiade AS kehilangan muka, dan Feng Yu bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk mengkritik Olimpiade di depan umum. Acara olahraga yang diselenggarakan oleh kontraktor swasta tidak dapat diterima. Amerika Serikat merebut kesempatan Olimpiade 100 tahun di Athena, tetapi akhirnya mengacaukannya. Kejadian mengerikan seperti itu terjadi selama Olimpiade. Amerika Serikat perlu memberikan penjelasan kepada dunia. Mengapa Amerika Serikat harus menjadi tuan rumah Olimpiade jika keselamatan tidak dapat dijamin? Berita demi berita muncul di halaman depan surat kabar besar di seluruh dunia. Selama Olimpiade itu sendiri menjadi topik berita hangat, belum lagi tragedi serupa yang terjadi selama Olimpiade. Negara yang melaporkan paling banyak adalah negara-negara di Eropa, dengan Rusia dan Yunani menjadi yang paling populer. Dimanapun ia dapat menyerang Amerika Serikat, Rusia selalu menjadi yang pertama menyerang. Tentu saja, hal yang sama berlaku sebaliknya, Amerika Serikat selalu berada di garis depan dalam upaya merusak reputasi Rusia. Di sisi lain, Yunani dipenuhi rasa kesal karena kalah dari Amerika Serikat dalam upaya menjadi tuan rumah Olimpiade. Mereka adalah tuan rumah Olimpiade pertama dan pendiri Olimpiade. Bagaimana mungkin mereka senang bahwa kesempatan menjadi tuan rumah Olimpiade ke-100 direnggut oleh Amerika Serikat? Aku biarkan kalian merampoknya, dan kalian mengacaukannya, kan? Tentu saja, sebagian besar negara bersikap netral, tidak bersuka cita atas bencana tersebut, tetapi hanya berduka. Feng Yu merasa ini konyol. Dengan eksekusi seperti itu, mereka seharusnya bertanggung jawab atas keamanan. 5 menit saja sudah menyebabkan begitu banyak korban. Siapapun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Berduka itu sia-sia. Kau harus tangkap pembunuhnya. Setelah kejadian itu, apapun yang kau lakukan, kau tak bisa menghidupkan kembali 2 orang yang telah kehilangan nyawa mereka. Pada saat ini, sebuah berita menyebar, mendorong masalah ini ke garis depan opini publik. Feng Yu sebelumnya telah mengatur agar seseorang menulis surat untuk mengingatkan pemerintah Atlanta agar memperhatikan keamanan selama Olimpiade, tetapi pihak lain tidak menganggapnya serius, ia menyebabkan tragedi ini. Sekarang isi surat ini telah bocor. Pemerintah Atlanta, Komite Penyelenggara Olimpiade AS, Pemerintah AS, DLL. Hampir tenggelam dalam air liur publik. Seseorang telah mengingatkanmu dengan baik, tapi kamu tidak menganggapnya serius. Apakah kamu menganggap nyawa manusia sebagai lelucon? Hasilnya sama seperti di kehidupan sebelumnya. Petugas taman yang menelepon polisi ditangkap sebagai tersangka utama dalam upaya untuk menekan masalah tersebut sementara. Wilson, yang bertanggung jawab atas eskalasi insiden tersebut, menyuap beberapa media dan dengan belak-belakan menunjukkan bahwa tersangka yang ditangkap tidak mungkin seorang penjahat. Tidak ada penjahat yang cukup bodoh untuk memanggil polisi dan menangkapnya. Jika ia gila, ia bisa saja menunggu lebih banyak korban. Jika ia menyesalinya, maka tidak akan ada yang terluka. Lagi pula, apa tujuannya melakukan ini? Saat itu, fakta bahwa Olimpiade dikontrakkan kepada organisasi swasta kembali menjadi topik hangat. Bagaimana mungkin Amerika Serikat, negara yang tidak menghormati Olimpiade, memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Olimpiade? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini? Tuan Samaranch, Presiden Komite Olimpiade Internasional, yang mengetahui insiden ini, muncul pertama kali. Ia mengunjungi korban luka dan menyampaikan keprihatinan serta duka citanya. Namun, betapapun besar keinginannya untuk menangkap si pembunuh, ia tetaplah Presiden Komite Olimpiade Internasional. Memang benar ia memiliki kekuasaan, tetapi seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya sebenarnya hanya itu. Dia hanya dapat melakukan ini, tidak ada hal lain yang dapat dia lakukan. Namun, saat itu, sesuatu yang sangat mengejutkannya terjadi.
Sekretarisnya memberitahu bahwa seorang pengusaha Tiongkok bersedia menyumbangkan uang untuk perawatan para korban luka. Padahal, ini sama sekali tidak perlu. Selain 2 korban tewas, banyak orang lain yang terluka. Tetapi tiket itu sendiri sudah termasuk asuransi. Dan kompensasi dari perusahaan asuransi cukup untuk menutupi biaya pengobatan kebanyakan orang. Atlanta juga berjanji untuk bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Tetapi baik Atlanta maupun pemerintah AS tidak meminta kompensasi mental karena mereka semua yakin itu adalah kecelakaan. Namun kini, ada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kasus itu dan bersedia memberikan sejumlah uang untuk para korban luka. Hal itu sangat menyentuh hati Samaranch. Berapapun jumlah uangnya, itu soal sikap. Samaranch segera mengatur pertemuan dengan filantropis besar itu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Tuan Samaranch, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Feng Yu, dari Tiongkok. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Feng, dan terima kasih atas sumbangan Anda untuk para korban luka, kata Samaranch sambil menjabat tangan Feng Yu dan berkata dengan penuh semangat. Feng Yu ini seharusnya mewakili pemerintah Tiongkok, kan? Apakah mereka berencana mendaftar untuk Olimpiade 2008? Kita harus menunggu 2 Olimpiade sebelum mendaftar. Terakhir kali Tiongkok mendaftar untuk Olimpiade Milenium, mereka kalah dengan selisih 1 suara. Sungguh memalukan. Melihat Feng Yu masih sangat muda, Samaranch mengira Feng Yu adalah keturunan pejabat tinggi di Tiongkok. Faktanya, ada keluarga politik tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di banyak negara di dunia. Ia telah berhubungan dengan lebih dari 1 atau 2 anak muda. Saya bersedia menyumbangkan 10 juta semampu saya untuk perawatan fisik dan mental para korban luka ini. Saya harap mereka dapat segera pulih. Samaranch terkejut, 10 juta dolar AS. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun itu sumbangan, 100 atau 200 ribu dolar AS sudah cukup. Biaya pengobatan korban luka ditanggung oleh asuransi dan pemerintah AS. Pria Tionghoa ini seharusnya hanya menunjukkan rasa terima kasihnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menyumbangkan uang sejumlah besar 10 juta dolar AS. Tuan Feng, atas nama Komite Olimpiade Internasional, saya ingin sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus kepada Anda. Samaranch menjabat tangan Feng Yu lagi. Ia tak tahu lagi harus mengucapkan terima kasih apa. Tentu saja saya harus. Tapi ini bukan sumbangan pribadi, melainkan sumbangan dari BML. Ini cek dari UBS sebesar 10 juta. Mohon beri saya tanda terimanya. Apa gunanya berdonasi atas nama sendiri? Bisakah donasi juga digunakan untuk iklan? Dan Samaranch pasti tidak akan menolak. Samaranch segera meminta sekretarisnya untuk mengeluarkan tanda terima. Di saat yang sama, ia sedikit penasaran. Ia belum pernah mendengar tentang perusahaan BML ini sebelumnya. Apakah ini perusahaan besar di Tiongkok? Tuan Feng, Tiongkok bangga memiliki seorang dermawan hebat seperti Anda. Samaranch berpikir sejenak dan memuji tanah air Feng Yu. Dia berpikir bahwa karena Feng Yu adalah putra seorang pejabat Tiongkok, dia pasti akan sangat senang mendengarnya. Meskipun Samaranch salah paham, Feng Yu memang sangat senang dengan kalimat ini, tetapi dia tetap berkata dengan rendah hati tidak, tanah airku adalah kebanggaanku. Kali ini, Samaranch bahkan lebih yakin bahwa Feng Yu mewakili pemerintah Cina. Saat Tiongkok mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade berikutnya, ia akan memberikan beberapa saran kepada pemerintah Tiongkok tentang cara menjamin suara semua orang. Keduanya mengobrol sebentar, dan Feng Yu membawa topik itu ke Olimpiade. Sayangnya, aku tidak tahu apakah pertandingan berikutnya akan terpengaruh. Lupakan saja, ini bukan sesuatu yang harus kupikirkan, kata Feng Yu dengan sengaja. Samaranch juga menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya pasti akan terpengaruh. Atlet dari beberapa negara sudah pulang lebih awal dan mengundurkan diri dari kompetisi yang akan datang. Mentalitas para atlet juga terpengaruh. Banyak kesalahan yang dibuat dalam kompetisi kemarin. Sungguh disayangkan. Saya pikir Olimpiade ini adalah yang tersukses sepanjang masa. Setiap kali Samaranch berbicara pada upacara penutupan Olimpiade, ia akan berkata ini adalah Olimpiade terbaik dalam sejarah. Tetapi hal ini terjadi kali ini, dan Komite Olimpiade AS berada dalam keadaan kacau, yang membuat Samaranch sangat kecewa. Yang paling sukses? Kurasa ini Olimpiade paling gagal sepanjang sejarah, kata Samaranch dengan marah. Feng Yu telah mencapai tujuannya. Ia berhasil memancing kemarahan Samaranch, tetapi ini belum cukup. Feng Yu ingin memperbesar skalanya. Ia ingin panitia penyelenggara Olimpiade ini terukir di pilar rasa malu dalam sejarah. Saya dengar tersangka yang ditangkap dituduh secara keliru. Pihak Amerika hanya berusaha menutupi keamanan mereka yang buruk. Mereka sama sekali tidak punya sportivitas. Mereka meraup banyak uang dari Olimpiade ini. Olimpiade telah menjadi ajang komersial yang luar biasa, dan semangat olahraga kompetitif telah sangat menurun. Samaranch hendak mengatakan sesuatu ketika sekretaris mengembalikan kwitansi itu. Feng Yu langsung pergi tanpa memberi Samaranch kesempatan untuk bicara. Tak lama setelah Feng Yu pergi, seorang reporter datang untuk mewawancarai Samaranch.
Ingin tahu apa pendapat Komite Olimpiade Internasional tentang pengeboman Taman Olimpiade dan apa yang ingin ia katakan tentang identifikasi cepat Amerika Serikat terhadap tersangka. Amarah Samaranch langsung meledak saat itu juga. Tadinya ia ingin memberitahu Feng Yu, tetapi Feng Yu tidak memberinya kesempatan dan langsung pergi. Sekarang ia tak bisa menahannya lagi. Bagaimana menurutmu? Maksudmu mereka menangkap penjahat? Siapapun yang tidak bodoh bisa melihat bahwa orang yang mereka tangkap tidak mungkin penjahat. Hal semacam ini benar-benar terjadi di Olimpiade. Aku sangat kecewa dengan langkah-langkah keamanan Atlanta. Ini pendapatku. Samaranch masih menahan diri. Ia tidak menyebut pemerintah AS, melainkan hanya menyebut Atlanta. Para wartawan semua tercengang. Samaranch benar-benar mengatakan ini. Dia bilang tersangka yang ditangkap tidak mungkin penjahat. Olimpiade ini memecahkan banyak rekor yang berdebu. Apakah Anda puas dengan Olimpiade ini? Reporter itu segera mengganti topik. Puas? Setelah kejadian seperti ini, kau bertanya apakah aku puas? Kalau kau jadi aku, apakah kau akan puas? Kalau kau yang bertanya, jawabanku, sangat kecewa. Aku sedang tidak ingin diwawancarai hari ini. Aku masih harus mengurusi urusan lanjutan para korban luka. Baru saja, seorang dermawan besar menyumbangkan 10 juta dolar AS untuk perawatan mereka yang terluka. Samaranch berdiri dan pergi. Ia tidak ingin bicara sepatah kata pun dengan reporter ini. Para jurnalis terkejut dengan luapan amarah Samaranch. Tanggapannya kekecewaan total? Berita? Ini berita besar. Presiden IOC Samaranch mengatakan terus terang bahwa dia sangat kecewa dengan Olimpiade ini. Presiden Komite Olimpiade Internasional Samaranch yakin bahwa tersangka yang ditangkap adalah orang yang salah. Penyelidikan FBI menuju ke arah yang salah, dan semua orang tahu itu. Media asing mempertanyakan bagaimana mungkin negara berbahaya seperti Amerika Serikat menjadi tuan rumah Olimpiade ini. Clinton menyatakan keyakinannya bahwa FBI akan segera memberikan penjelasan kepada semua orang. Feng Yu memandangi koran-koran di depannya. Ada juga TV LCD mahal di dinding. Berita yang disiarkan semuanya terkait Olimpiade, dan sebagian besar tentang Taman Olimpiade. Samaranch tampak sangat kesal dan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ia memberikan tamparan keras pada pemerintah AS. Sayang sekali kamu tidak terorganisir dengan baik di awal. Kalau saja kamu langsung menindaklanjuti komentar komentator yang tidak pantas itu, aku pasti sudah memaafkanmu. Tapi siapa yang menyuruhmu hanya fokus mencari uang dan tidak peduli dengan hal lain? Feng Yu telah melakukan banyak hal untuk masalah ini. Wilson tidak hanya terus mencari orang untuk menciptakan opini publik, tetapi Kirilenko juga secara aktif membantu mendiskreditkan pemerintah AS. Atau mungkin Kirilenko memintanya atas inisiatifnya sendiri. Ia sama sekali tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini untuk mempermalukan Amerika Serikat di kancah internasional. Ini akan jauh lebih memuaskan daripada memberinya 2 botol vodka dan 2 gelas cantik. Kirilenko juga menghubungi banyak teman Eropanya dan meminta mereka untuk membantunya membuat insiden tersebut lebih berpengaruh. Semua teman Kirilenko tidak menyukai Amerika dan sangat berkuasa di wilayah mereka sendiri, sehingga mereka sama sekali tidak takut pada Amerika Serikat. Mereka juga menanggapi dengan secara terbuka mengkritik Olimpiade ini dan pemerintah AS di surat kabar, stasiun televisi, dan media lainnya. Ada juga beberapa orang yang tidak takut masalah. Mereka menuntut agar Komite Olimpiade Internasional melarang Amerika Serikat menjadi tuan rumah Olimpiade selamanya, dan bahkan melarang atlet Amerika berpartisipasi dalam Olimpiade, karena mereka sama sekali tidak menghormati Olimpiade. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat diterima. Lagi pula, semangat Olimpiade adalah untuk mempromosikan saling pengertian dalam semangat persahabatan, keadilan, dan solidaritas. Bagaimana semangat persatuan dapat diwujudkan dengan mengecualikan satu negara? Tujuan Olimpiade adalah untuk mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga tanpa diskriminasi dan dalam semangat Olimpiade, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun dunia yang damai dan lebih baik. Mereka memahami bahwa diskriminasi jelas ada di Amerika Serikat, dan komentar stasiun TV itu adalah buktinya. Tujuan Olimpiade adalah untuk mendorong perkembangan masyarakat manusia menuju kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Apakah Amerika Serikat tulus? Mereka langsung menangkap siapapun dan mengklaim mereka sebagai tersangka pengeboman. Ini jelas menunjukkan negara yang penuh dengan tipu daya. Apakah Amerika Serikat baik hati? Terus-menerus melancarkan perang dan memiliki begitu banyak kapal induk dan senjata nuklir jelas menunjukkan hasrat abadi untuk agresi. Apakah Amerika Serikat indah? Keindahan membutuhkan kata-kata, perbuatan, dan tindakan yang indah. Bagaimana Amerika Serikat memenuhi syarat? Amerika Serikat tidak memiliki 3 kriteria inti kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Bagaimana mungkin negara seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade? Faktanya, Olimpiade yang diadakan di Amerika Serikat memang gagal. Penyelenggaraannya kacau, keamanannya tidak memadai, dan semuanya untuk tujuan komersial. Clinton melempar remote control ke TV. Banyak sekali media asing yang mengkritik Olimpiade ini dan pemerintah AS. Ini benar-benar kecelakaan. Kita, orang Amerika, juga korban.
Dan mengapa masalah ini menimbulkan kehebohan besar? Olimpiade bahkan belum berakhir, dan banyak rekor telah dipecahkan. Banyak negara juga telah mencapai terobosan dalam perolehan medali, bahkan medali emas. Apakah Anda belum melihat semua ini? Negara kecil mana yang berani mengutuk Amerika Serikat? Siapa yang memberimu keberanian itu?